Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode terbaru diskusi bareng Akarnas alias Discuss. Dan di siang hari ini kita udah diundang ke sebuah studio nan asri dan enak. Tadinya gue pas begitu orang sini ada taman di depan tuh Jack. Ada kayak ayunannya, gue bilang sama punya rumah Kif, kita di situ enak kayak orang pacaran nih gue. Tapi jangan nih, di studio aja biar kayak anak band beneran. Ya. Di sini udah ada Ikif. Woi. Nih, abang-abangan gue nih. Mau baso. Apa kabar Kif? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baru pulang dari Singapura nih. Yoi, asik ya. Ada anak apa tuh Kif, Singapura tuh? Jadi gue dan beberapa teman-teman musisi lainnya, ada sekitar 7 band yang berangkat ke sana mewakili Indonesia untuk ikut Asian Music Showcase Festival 2022. Kapan tuh Kif? Di bulan September kemarin, tanggal 10-11 September. Baru aja ya? Baru banget. Asian Music Showcase Festival 2022. Jadi annual berarti ya? Annual, tapi sebenarnya mereka ini mulainya ketika pandemi. Jadi pas pandemi itu online kan jadwalnya. Nah ini yang pertama kalinya mereka bikin secara offline, dan ini dibikinnya hostnya kebetulan di Singapura kemarin. Mantap, gitu. Lokasi mana sih? Di Haw Par Villa. Haw Par Villa. Jadi kayak sebenarnya kawasan wisatanya mereka sih, tapi ada beberapa spot yang mereka jadiin stage lah gitu. Oh, deket-deket Marina gitu nggak ya? Nggak terlalu jauh dari Marina. Oke. Apa ya, agak bawah gitu. Jadi dia punya stasiun sendiri juga, Haw Par Villa Station gitu ya. Jadi emang posisinya agak bawah kalau di maps, terus ya dekat-dekat lah, nggak terlalu jauh dari Marina. Siapa aja tuh selain lu tuh kesana? Selain gue, ada Madman, ada Little Fingers, ada Logic Loss, ada Lone, ada Pamungkas, ada Bass Boy. Oh, oke. Ada yang kelewat nggak? Ya, terlebih itu. Waduh, yang mude-mude semua nih. Lo kalau nggak salah gue sempet ngeliat lo manggungnya ditemenin sama anak Madman ya? Betul. Gimana tuh pengalamannya? Kan mungkin lo biasanya dari band-band yang ikut kemarin gue kenal juga. Si Wizra, Yosa, Betul. Yuyi pernah sama lo juga kalau nggak salah? Sempet dulu waktu nyoba-nyoba di awal-awal, tapi Fleur jadwal padat banget ya. Susah ngajak Yuyi sekarang. Tambah sibuk. Cuma kemarin sama Madman. Sama Madman. Sempat latihan juga di sininya? Sempat, pasti. Kita kayak mungkin 3-4 kali latihan lah ya buat matengin, karena pertama kali perform di Singapura juga. Jadi pengennya nggak kayak, oh dia cuma asal game. Nggak, pengennya kita emang rasanya kayak band banget gitu. Karena di idea of Ikif ini sendiri, itu walaupun solo, tapi gue bukan pengenin kayak solo sendirian, Ikif di depan, yang lain di belakang. Nggak. Gue itu konsepnya pengen banget mengadopsi Nine Inch Nails versi pop lah gitu. Oke. Jadi orang tahu basically itu emang Trent Reznor, tapi semua personilnya itu bebas. Kalau lu mau gila-gilaan, lu mau loncat, gue bilang kalau mau solo lu ke depan aja, lu mau colong spotlight, lu mau telanjang, lu mau banting gitar, tuh kayak malah gue encourage mendingan gitu aja gitu. Jadi nggak perlu gue yang di pampers gitu. Dan lu juga part of the band-nya juga gitu. Yes, jadi rasanya sebenarnya kayak band banget, tapi ini solo. Iya. Gitu. Lu bawain lagunya Madman, apa Madman juga bawain lagu lo? Jadi Madman mengiringi gue dengan bawain lagu-lagu yang ada di album gue. Tapi dia ada set sendiri gitu ya? Dia main 2 kali jadi. Dia main setnya Madman, dan dia main setnya Ikif. Oh, oke. Yes. Merem lah mereka tuh kalau. Oh iya, tapi jago banget cuy. Jago, abis itu mainnya juga enak banget. Dan gue sukanya karena karakter-karakter orangnya juga seru. Jadi gue ngerasa bandnya tuh jadi malah berasa gitu. Kayak berasa gue punya band gitu rasanya. Gitu. Iya. Dan baru juga masuk nominasi AMI kemarin ya. Sedap, anjir. Untuk album ya, Kef? Single? Ada 2 kategori sih. Ada satu kalau nggak salah rock album, kalau nggak salah. Kalau gue bisa salah nih, gue lupa. Iya. Rock album, sama satu lagi rock apa gitu. Tapi dulunya rock album. Ini gila, langsung 2 aja. Itu juga agak kaget sih. Pas gue balik dari Singapura, pas lagi di Changi, lagi ribet-ribet, tiba-tiba kayak ada temen gue kayak, congrats ya, kayak apa ya gitu, kayak tiba-tiba co-produser gue nelfon, selamat ya, kayak selamat apa ya? Ini kayaknya yang kemarin masuk AMI gitu, masa gitu ya, kayak gue sih lebih nggak percaya kayak sedap. Dan ternyata masih lihat kayak pas di Jakarta, oh iya bener ya, kayak gue thankful banget sih. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada yang belum find out tentang Ikif, baru aja rilis album solo Oktober 2021 tahun lalu ya? Betul. Exactly setahun dari sekarang. Benar. Judulnya tanda #1 sedap. Itu nanti juga bakal kita tanya artinya apa. Gue sih udah cek-cek di beberapa channel, ternyata ada meaningnya tuh. Ini adalah hasil dari perjalanan berapa tahun tuh proses tuh? Kalau dari startnya banget, berarti bisa dibilang sampai rilis album tuh 3 tahun. Karena gue mulai di 2018 akhir. 2019, 2020. Rilis pertama single 2020.
rilis albumnya 2021 karena kepotong pandemi. Sebenarnya lo mau ngerilisnya pas di 2020 ya? Oktober 2020 actually. Iya. Kan Oktober tuh lumayan spesial nih buat gue makanya kan karena Lo besok ulang tahun. Yoi. Lo tahu ya. Besok banget nih Jack. Yoi. Jadi rencananya emang mau dirilis 5 Oktober 2021 harusnya. Oke. Tapi ya kita tahu ya Oktober 2021 tuh kayak ini gue boleh mengumpat gak sih Bari? Gak apa-apa. Gue yang punya nih. Oh, iya. Shitty mampus lah di bulan-bulan Oktober itu karena masih awal-awal, masih bingung pandemi gimana, jadi kayak nggak mungkin deh ngerilis itulah gitu. At that time, pokoknya around Desembernya tuh baru mulai ada, seingat gue nih pertama kali yang mulai agak-agak ngerilis something tuh Oslo Ibrahim. Oke. Tiba-tiba dia ngeluarin album kalau nggak salah. Sebenarnya pertengahan pandemi tuh ada beberapa sih, Kif, si Fish juga ngeluarin album ya. Tapi seingat gue di saat awal-awal pandemi itu sempet kayak stop dulu, semuanya nahan. Iya. Tapi Oslo itu yang kayak lumayan awal-awal, at least yang band pertemanan kita ya, yang gue tahu gitu, dia ngeluarin akhirnya udah rilis tuh. Either album or LP, gue agak lupa. Nah, itu yang gue mikir juga kayaknya nggak apa-apa deh, udah rilis aja deh, single-single lagi, sampai akhirnya album di Oktober 2021. Gitu. Oke. Itu adalah merupakan proses dari 3 tahun. Ya. Di mana mungkin juga orang udah banyak tahu kalau lu juga part dari Stereo Case gitu kan. Orang dulu mungkin. Anak-anak yang udah pada perjober sekarang kuliahnya ya nggak ya? Yes. Dulu kan lu sirkuit kafe mah jalan ya nggak ya? At that time. Ikimnya dulu barengan sama kakaknya Fadli, Ikim masih di drum, Fadli di vokal, berempat tuh ya, Stereo Case ya? Pertama kali berempat. Iya, kita juga berangkat waktu itu sering bersinggungan beberapa kali di sirkuit, kita ikutan Wrangler Tour ya. Benar. Kita ketemu di situ sih awal-awal kayaknya. Sama si Jitos Records. Ya. Tapi gini deh, sebelum kita, nih gue biasa kalau ini tracking back lah, biasa gue kayak modelnya retrospektif gitu. Yang gue mau tanya sekarang, Rifki Fuad, tapi jadi Ikif gimana ceritanya tuh? Lu tau gak sih kadang-kadang gue pernah kalau misalnya orang manggil, Rifki, terus gue tuh nggak nengok gitu kayak, oh iya nama gue Rifki. Ya jadi ini zaman-zaman SMP sih awalnya kayak, lu tau kan pasti SMP kan kayak ngatain orang tua gitu-gitu kan. Nyebut nama orang tua terus kita kayak singgung gitu kan. Jadi nama gue tuh Rifki Fuad, Fuad tuh nama bokap. Iya. Jadi nyebutnya tuh kalau orang di rumah gue tuh manggil gue Iki dulu. Jadi kalau Rifki, oh iya. Iki Fuad, Iki harus stop di Iki. Gitu. Dari kecil? Dari SMP. Dari SMP. Nah semenjak itu justru gue akhirnya lebih mendeklar manggil gue Ikif aja udah gitu instead of Rifki gitu. Kalau terutama untuk gitu, kaitan band ya. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk kaitan kerjaan di luar band, gue pakai nama asli gue gitu, Rifki. Iya. Lo anak kedua dari bertiga ya? Betul. Dari Fuad, Ikif, terus ada yang perempuan nih paling kecil? Perempuan, Agnia namanya, dan abang gue Fadli namanya. Iya. Dan gue juga baru tahu ternyata bokapnya Ikif itu drummer dari Giant Step. Yes. Itu band rock 70-an ya? Yoi. Kalau misalnya gue tanya sama si tim gue aja, si Raffi, tahu nggak lo? Gue bilang, kagak tahu bang. Gimana lah, jadi anak rock. Itu legendary itu dulu, ya nggak? Yes. Which is bokap lo drummer juga ya? Bokap gue drummer. Siapa namanya Ikif? Namanya Fuad Zakaria. Fuad Zakaria. Dia tuh kalau nggak salah Giant Step sempat yang ikut di Those Shocking Shaking Days itu ada ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu dia udah nggak ikut lagi. Jadi sebenarnya Giant Step itu kan kayak lumayan formasinya berubah sejuta kali ya. Yeah. Personil banyak banget gitu. Nah bokap tuh kayak sempet salah satu di periode tertentu dalam perjalanan Giant Step lah gitu. Gue juga lupa tepatnya di tahun berapa. Tapi dia ibaratnya direkomendasikan oleh om gue, which is kakaknya dia, yang emang drummer Shark Move aslinya. Awalnya Giant Step. Namanya Sami Zakaria. Sami Zakaria, oke. Ya, jadi Sami Zakaria yang ikut recording di album Shark Move yang keren banget tuh apa namanya? Gede Cokra. Ya. Gede Cokra segala macam. Habis itu pas jadi Giant Step, rubah-rubah formasi, nah dia sempat jadi salah satu drummer di Giant Step gitu. Lu bokap maksudnya legasinya kan gede ya? Sayang lu ya? Badan lo gede. Berubah nggak, Frame? Nggak. Aman? Oke, ngafal lo ntar lo. Ini baru handphone gue bunyi terus, apa gue silent dulu ya? Nggak apa-apa ya, takut. Apa Kif? Bokap di Giant Step, om di Shark Move, itu kan legasinya besar ya. Apa lu dari kecil lahir dari keluarga musik bukan? Lumayan sih. Jadi emang bokap gue kayaknya somehow dulu punya
idea kalau misalkan punya anaknya tuh punya band gitu. Kalau perlu keluarga jadi band gitu. Standar lah ya. Kayak ada masa-masanya gitu. Jadi aku juga gitu. Pasti kan? Iya. Nah, at that time tuh sebenarnya gue itu dulu punya kelemahan sedikit pas kecil. Gue tuh punya kelainan jantung sebenarnya. Oh iya? Jadi pas kecil tuh jadi gue sering TK sih ditemukannya. Jadi kayak ada salah satu serambi jantung gue yang kelebihan sehingga tuh kayak suka debar-debar tapi sampai masuk rumah sakit gitu-gitulah. Nah, gue tuh nggak bisa denger music yang terlalu loud. Jadi kayak jantung gue tuh sakit rasanya setiap denger gitu. Dulu? Nah, bokap itu dari kecil membiasakan gue karena ternyata tuh emang harus harus dibiasain aja. Akhirnya setiap dia kayak lagi iseng-iseng main sama saudara-saudara, sama teman-teman, diajak terus tuh, dibiasain gitu kayak, udah biar dengar, biar ikut, biar tahu, gitu-gitu kan. Akhirnya ya udah membiasakan itu, jadi apa yang gua tahu udah tertanam dari kecil ya, main musik tuh adalah sesuatu yang kayak penting banget gitu di kayak culture keluarga kita gitu. Jadi akhirnya udah kebawa banget karena bokap juga, misalkan dari dulu sering ngedengerin lagu-lagu yang rock, misalnya kayak di Purple, itu kayak lumayan daily tuh, abis itu Bon Jovi, apa segala macam. Jadi akhirnya kita udah terbiasa untuk, ya udah ngedengerin musik sama main musik itu emang part dari keluarga kita gitu. Iya. Lu lahir 5 Oktober 89 ya? 89. Seinget gue tuh, itu udah era dimana rock tuh udah ngalung-ngalung beberapa kali banyak evolusi lah ya. Pasti. Tapi apa yang lo denger dari bokap apa aja tuh yang diajarin sama dia? Template dia lagi muda apa gimana? Bokap itu dulu itu benar-benar gak dengerinnya itu di Purple, Beatles, dan Bon Jovi dulu, seingat gue 3 itu ya. Ya jadi nama besar tuh di rumah. Kayak kaset tuh diputar sejuta kali zaman kaset ya. Anjir. Udah, gue masih inget tuh kadang-kadang kalau ngedenger lagu ini masih inget bau mobil yang diputar di situ karena sering diputar gitu kan. Apa aja tuh yang album penting era itu tuh yang diputar sama bokap lo? Bokap tuh kayaknya nggak specifically album tapi dia lebih seneng ngedengerin bass-nya gitu loh kayak. Dan lu juga mungkin lebih familiar sama lagunya ya? Lagunya benar. Tapi jadinya kayak misalkan di Purple nih ketika gue ngedenger lagunya gue lumayan apal luar dalam tuh drumnya gitu karena sejuta kali kan diputar kan. Ngedengerin bokap main juga pas segala macam udah apal banget gitu. Terus Bon Jovi nggak specifically yang mana, kalau nggak salah ada salah satu album yang zamannya pokoknya bokap tuh demen banget Bed of Roses. Album yang mana gitu. Misalkan itu, terus abis itu Beatles juga, some of the Beatles yang tertentu, tapi juga nggak specifically album tertentu sih. Itu lo dengerin mobil tuh ya, dan jadi background di rumah juga. Jadi kayak itu yang lumayan mendivine, pokoknya gue tuh rock sih kayaknya gitu. Kalau ibu gimana, ada pengaruhnya? Kalau di rumah bermusiknya juga? Dia bermusik sih enggak, tapi selera dia ternyata lumayan keren. Karena dia juga suka Chicago, gitu-gitu ya. Pop ya. Ya, pop tapi popnya yang asik lah ya. Mewah gitu popnya. Jadi itu musik emang udah jadi latar belakang di rumah ya. Lumayan. Bokap juga pemusik gitu kan. Tapi lu as you go along the way dan lu beranjak dewasa gitu, musik apa yang pertama ngedefine lo? Dalam artian kayak ini musik buat gua nih. Maksudnya lu dengerin Bon Jovi ini itu kan ya musik bapak gue ya gitu. Bener. Cuma begitu yang lu nemuin satu nama apa anjing ini baru buat gue nih. Siapa tuh? Sebenarnya gue malah membagi itu jadi 2 periode sih. Karena ada masanya gue sebagai drummer, ada masanya gue belajar sebagai songwriter gitu. Jadi gue nggak bisa mendefine ini nih gue banget satu doang gitu. Ya kalau satu banget akhirnya mungkin The Beatles ya standar gitu. Karena semua orang pasti besitulah entry point tuh. Entry pointnya pasti The Beatles. Tapi di awal jujur gue tuh nyangkut banget tuh Blink karena di masa itu eranya gue. Iya. Eranya gue berkembang di SMP SD loh itu ya? SMP kok. SMP kelas 1 gue ingat banget. Iya. Itu masanya Blink, jadi semua orang kayak Travis Barker banget, apa segala macam. Jadi lagi-lagi album Blink yang zaman-zaman Travis Barker tuh udah di luar kepala deh, karena Enema of the State, End of the State, Enema Strikes Back, abis itu juga apa namanya Take Off Your Pants and Jacket, Self-Titled, apa segala macam gitu-gitu tuh kayak. Dan gue kan anaknya lu nggak gaul ya, jadi kerjaan gue tuh tiap pulang cuma ke studio, buka baju, ngidupin AC, main drum sejuta kali. Di sini nih, bukan di rumah yang lama. Oke. Udah kayak ngulik sama lagunya sambil main aja udah gitu, berjam-jam aja. Instrumen yang lu pelajarin drum juga? Yang diem-diem gue pelajarin drum, karena dulu sebenarnya gue nggak boleh. Kayak bokap gue denger ya. Lo di ininya katanya disuruh jadi penyanyi malah ya. Jadi mungkin ya ini nggak tahu lah, tiap orang beda-beda ya. Jadi at that time karena dia drummer, kayak dia tuh lebih seneng yang di depan gitu. Either lo jadi vokalis, jadi gitaris, atau jadi main piano gitu. Tapi karena di masa itu popang banget, pemain piano ada tuh siapa gitu kan, nggak ada reference kan. Sama keyboard piano kawin ya. Kalau di masa sekarang mungkin gue tertarik banget piano, cuma di masa itu enggak. Jadi gue diem-diem malah lebih suka main drumnya karena lebih fun aja sih. Tapi instrumen pertama gitar mungkin belajar.
Belajar piano sebenarnya. Oh, piano. Gue belajar piano bertahun-tahun Kak, tapi Klasik. isinya sih nggak ada. Klasik tapi apa? Oke. Sama Fadli mungkin ya, kan Sama. pasti bokap tuh pasti lu belajar Iya. nih. Semuanya apa? Emang cewek juga? suruh belajar? Tiga-tiganya sebenarnya, cuman Wah, berhentinya satu-satu. Cuma gue yang terakhir last man standing gue tuh. Pokoknya bokap gue ingat banget nitipin pesan, oke lu boleh belajar drum at the end, tapi lu pianonya nggak boleh lepas. Kurang lebih gitu pesan. Iya. Ketahuan akhirnya main drum, ya udahlah, silakan. Gitu. Akhirnya gitu, jadi kayak dia, lu bayangin lu nggak boleh main drum, tapi yang dia beli drumnya ini, kayak gimana? Ludwig Jack, Kayak mampus gitu kayak, ya lu gimana lu tarik ulur kan, jadi kayak gitu kan. Yeah. Terus habis itu suatu saat gue lagi main drum di studio, bokap datang kayak, ini siapa yang main gitu kan. Terus dia liat gue yang main, baru kayak, oh jadi lu udah mix duluan nih gitu ya. Ya udah sisanya gue ajarin, tapi lo harus tetap lanjut piano gitu sih. Iya. Ini limited nih gue yakin nih, ya nggak? Lumayan. Citru, anjir, kalau misalnya drummer ngaceng nih pasti. Dulu apalagi belum ada zamannya eBay, belum ada VMS nih yang penjual drum gokil-gokil zaman sekarang. Iya. Ngeliat drum ini pasti selalu yang kayak anjir, jahit mampus gitu. Nah, terus SD lu di mana sih? Kif, lu lahir di Jakarta ya? Gue lahir Jakarta. Di mana dulu SD? Rumah yang dulu lama di mana tuh? Jadi gue tuh kayak lumayan anak barat abis gitu. Apa? Jakarta Barat banget. Oh, di gitu. barat. Oh, Iya. oke. Jadi dulu adalah SD. Standarnya itu biasa kalau anak barat tuh gini, SD Bakti, SMP-nya tuh 111 atau 75, SMA tuh 78. Itu standar, basic banget kalau anak barat pasti gitu. Apa lingkaran Kebon Jeruk tuh ya? Lingkaran Kemanggisan dan Kebon Jeruk dan sekitarnya lah gitu. Oh, oke. Itu cuma itu doang dari dulu. Nah, tapi gue SD-nya SD Bakti, SMP-nya masih masuk 75, SMA-nya nggak masuk 78, jadi gue masuk 112 waktu itu. Oh, oke. Gitu. Iya. Kuliah di? Kuliah S1 gue London School. Lu S2 nggak salah kan? S2 gue di ITB. Ambil? Bisnis. Entrepreneurship. Bisnis. Oh, oke. Tapi sepanjang lu kuliah ini pun musik nggak pernah ditinggalin tuh, udah jadi. Enggak lagi. Udah jalan terus tuh ya. Jadi kayak dari dulu tuh kayak yang lain itu kayak harusnya melengkapi musik gitu kebalik gitu. Iya. Musiknya harus jalan, yang lainnya tuh kayak side ininya lah, di kepala gue ya dari Side dulu. hustle. Side hustle justru yang lain gitu, kebalik. Jadi otak gue musik doang gitu. Iya. Kalau perjalanan musik lo nih, Kev, Yes. dari pertama discovering punk rock tuh ya, si Blink kan, Popang lah ya. Popang ya. Menuju kemana lagi tuh lo dari situ? Itu kan SMP ya. SMP. Progresinya kemana lagi lo dengerin tuh? Di awal tuh gue sangat-sangat terarahkan oleh abang gue ya, karena abang gue yang mulai duluan. Jadi dia waktu di awal tuh ya si Blink itu, terus ke grunge. Nih, bentar. Lo bilang ada 2 periode as a drummer and songwriter. Ini drummer dulu ya? Drummer dulu. Grunge, Ya. Nirvana lah ya? Nirvana pastinya. Ya, Dave sama Grohl. lah. Yoi. Sama adik gue juga dulu. Jadi apa namanya Nirvana era-eranya grunge, abis itu ke Incubus loncatnya. Dia baru rilis Morning View tuh awal. Apa enggak? Udah yang setelahnya? Jadi gue sebenarnya nggak specifically pas mereka keluar sih, tapi gue mengadopsi di zaman gue SMA itu sempat ada album Science yang salah Yang satu sebelumnya dong? sebelum Morning View. Masih metal itu. Lumayan Ya. kencang, tapi udah mulai ada yang funknya udah dari dulu ya, cuma maksudnya perpaduan antara kencang Macam rock lah ya. dan funk gitu Ya, kan. ya. Nah itu ada satu lagu yang standar banget sama Romance Anti-Gravity. Sama Ron Vance, oke. Ya, itu kayak enter point-nya tuh sebenarnya situ. Walaupun sebenarnya di masa gua ngedengerin itu tuh udah ada album setelahnya. Jadi udah ada Wish You Were Here tuh udah ada di album yang Morning View. Ya. Seingat gua bahkan yang sebelum Morning View itu kan ada Make Yourself ya albumnya. Betul. Ada yang judulnya standar banget tuh Drive. Ya. Itu udah ada. Tapi gue tuh kayak ya udah tahu aja nih gitu. Ya oke lah tahu suka, tapi bukan yang suka banget. Nah gara-gara sama Romance itu yang pertama kali bikin anjir nih Incubus pengen banget gue ulik nih gitu. Karena di album itu variasinya keren banget, yang kenceng-kenceng banget, yang funk banget, nggak ada hubungannya ke sana, tapi kayak mereka ngeblend itu dengan sangat baik lah gitu. Dan kayak jadi musik Incubus gitu ya. Yes. Karakternya dia ya. Dan makin ke situ makin yang kayak formulanya makin ketemu, jadi ada unsur popnya makin kenceng di album Make Yourself, di album Morning View makin pop lagi, jadi kayak, nah di situ gue mulai makin Incubus banget gitu, benar keluar dalam Incubus banget gitu. Lu backtracking nih dia. Lumayan. Dari backtracking baru maju pelan-pelan. Nah rata-rata gue kayak gitu sih, kayak gue suka sesuatu di era yang sebenarnya bukan di zaman dia rilis, terus jadi ngulik depan belakang gitu, sebelumnya kayak apa, setelahnya kayak apa gitu. Dan itu particularly pasti elemen drum yang lo kulik ya, makanya lo Dan di situ sebenarnya ada 3 sih elemen yang gue suka tuh, drum, vokal, dan gitar.
itu yang buat gue lumayan ngaceng gitu ya. Karena cara nyanyinya Brandon Boyd gue suka banget, sama isian gitarnya Mike Enziger tuh yang buat gue kayak, gue suka yang gini sih, kayak bukan nunjukin skill yang bukan yang gitu, tapi kayak soundnya yang di-expand kira-kira gitu. Munculin sound-sound ajaib gitu sih. Gue inget kalau Incubus tuh versatile sih, dia bisa soulful, bisa jazzy, terus nge-rock tiba-tiba jadi rusuh gitu ya. Tapi nih itu yang nganterin lo untuk, bukan yang nganterin, mungkin yang gue gini nih, yang inspirasiin lo untuk bikin band pertama lo nggak? Karena lo pernah bikin band namanya Forever Sin. Favorite Sin. Sama si metal. Iya, sama si Gigi, benar. Drummernya The Adams. Itu band pertama lo tuh? Enggak. Itu bahkan Stereo Case udah ada juga tuh. Oh gitu. Jadi itu karena gue sebenarnya main dari sebelum Stereo Case pun adalah band-band yang sempat band emo, sempat. Band pertama lo apa? Band serius ya. Band serius pertama gue itu sebenarnya menjelang Stereo Case sebenarnya. Jadi gue sama Fadli juga, cuma namanya sebelum Stereo Case namanya Hereafter. Yes. Itu juga Incubusan juga lah gitu. Itu band serius pertama. Setelah itu gue kayak ada band emo tadi sama teman-teman SMA gue, sama teman-teman kuliah gue gitu-gitulah. Sempat masa itu tuh gue dengerin kayak Under Oath, Seosin, gitu-gitulah pada zamannya banget lah gue. Emo metal. Mau ceritain ngomong soal post hardcore nggak emo lah itu. Emo lah udah gitu. Gitu lah. Jadi zaman masa-masa itu emo, terus abis itu sempat ke metal juga. Pas ke metal itu gue band yang seriusnya bareng si Gigi itu, walaupun akhirnya albumnya nggak jadi rilis akhirnya, sayang banget. Udah recording padahal. Satu album udah penuh tuh? Udah. Jadi pas di saat mixing somehow hilang. Technically speaking, gue gak ngerti lah, pokoknya ada gitu lah gitu. Gue sempet ngeliat klip-klip lama lu tuh yang sama Stereo Case gitu kan. Sama juga polem-polem emo pernah tuh ya. Selalu. Pokoknya di masa itu yang gitu-gitu pasti gue ikutin, dan pasti zaman sekarang liat kayak anjing norak banget sih. Asli. Coba main drumnya sangar cok. Amin. Gue gak nyangka Stereo Case tapi sekeras itu loh, yang dulu yang apa ya, pokoknya Bicara ya, album Bicara ya. Album Bicara. 2011 betul. Debutan tuh ya. Menuju ke sana gimana tuh lo? Fadli tuh selalu jadi musical tandem lo nggak, atau grew up bareng? Karena kalau gue sama Ruli sih gitu, kayaknya almarhum gitu, kayak sama masih ada kakak gitu ya. Iya, ada kakak. Kalau cowok pasti gue yakin juga sebenarnya lo pasti ada super cocoknya, kayak lumayan supernaturally nyambung lagi gitu kan. Kayak apa yang lo lakuin setiap kayak iya lagi itu yang gue maksud, jadi kayak kita bisa nge-translate satu sama lain gitu. Tapi ada satu sisi juga enak banget juga gitu. Dan itu kayak it's a brother thing lah gitu. Dan sama almarhum Mas Ruli juga pasti kan sempat ada masa-masanya gitu. Tapi akhirnya kita tarik-menarik satu sama lain lah. Jadi ketika kita bikin band, kayak dia ngajak gue juga. Sebenarnya kayak even di Hereafter tuh awalnya dia ngajak gue. Gitu. Dia main sama teman-temannya dia, rata-rata teman-teman SMA dia. Gue diajakin gitu. Lo berapa tahun lo Fadli? 4 tahun. Main jauh sebenarnya ya? Lumayan jauh, tapi somehow at that time gue lebih cocok main sama teman-temannya dia sih. Kayak reference music wise gitu ya, sama mungkin pergaulan gue waktu itu nggak ada yang terlalu main yang begini gitu. Jadi masa itu kan ya udah gitu-gitu doang kan. Jadi lagunya kayak kurang seru. Akhirnya pas gue ketemu yang teman-teman yang main Incubus nih, main ajaib, nah gue malah kayak lebih ngeblend ke situ gitu. Akhirnya gue lebih banyak main sama teman-teman dia instead of teman gue. Nah itu akhirnya di mana Fadli bikin si Hereafter dan bermutas jadi Stereo Case, lo selalu dipercaya. Ketika di Stereo Case udah jadi kayak, yuk kita bikin Stereo Case, which is udah bareng. Kalau di Hereafter tuh dia ngajak gue. Gitu, jadi pas di Hereafter dia ngajak gue, tapi pas di Stereo Case tuh kayak, kita bikin yang udah ada visinya, kalau lebih kayak gini segala macam. Yuk kita cari personil. Jadi Richard itu gitaris gue waktu itu dapetnya dari gue. Doni at that time basis gue dapetnya dari Fadli. Karena kita cari dengan cara masing-masing lah gitu. Akhirnya terbentuk lah Stereo Case. Itu bisa dibilang band profesional, yang serius pertama. Iya, dan udah mulai ngejelajah tuh kan, lu bukan gerilya manggung. Iya, dari 2008 lah gitu. Iya, lu self produce apa gimana tuh yang album pertama? Album pertama enggak sih, kita ada produser. Sebenarnya di album tuh ada beberapa lagu yang diproduce, ada yang enggak. Itu agak ajaib ya. Sorry, mungkin konteksnya self funding. Self funding ya. Self funding kan. Tapi kalau produce tadi ya kita udah ngobrolin tadi ya. Coba deh, lo bilang tadi ada beberapa di
produce sama Joseph Sarif juga, which is produser Brandas dulu. Tapi ada yang lainnya sendirian apa gimana produsernya? Sendirian, jadi kayak waktu itu pokoknya karena ya at that time semua orang tergila-gila sama Joseph Sarif. Pas akhirnya pas dengerin kayak wah cocok banget sih, tapi kita meanwhile kita juga penasaran banget pengen coba sendiri. Nah karena dengan basic pemikiran itu akhirnya oke dicoba setengah diproduksi sama Joseph Sarif atau Iup, setengahnya kita self-produce aja. Tapi at that time tuh Iup lagi lumayan sering di studio, jadi dia juga lumayan mantau prosesnya, habis itu dia juga mixing, mastering juga, jadi kayak lumayan banyak tetap teman diskusi walaupun tidak dia produce gitu. Iya. Gitu sih. Karena gue sering lihat tuh kalau lagi itu mungkin fase yang sama waktu kita lagi nge-take rekaman juga tuh Branda di situ kan di Sinjitos. Gue ngeliat board jadwalnya tuh stereo case. Iya. Latihan, rekaman bareng atau enggak kalau si Beben lu kan Beben masih itu kan. Benar. Hari ini Ben ya ada stereo case Kak gitu. Cari jadwal lain. Iya, benar. Kita beririsan di situ ya waktu itu. Terus ikut tur bareng kita waktu itu sama Wrangler waktu itu kampus tuh. Yes. Itu album Bicara jadi apa ya, accomplishment pertama lo mungkin ya as a professional musician. Bisa dibilang gitu, betul. Bokap gimana mikirnya waktu itu? Lo berdua lagi kan? Bokap sih sebenarnya selalu lebih ke ini ya, kayak mantau dari belakang aja sih. Jadi kayak pas lihat itu ya, oh ya oke, terus itu kayak lumayan yang sering misalkan lagi ketemu siapa, diputerin video klipnya atau video performance live-nya gitu-gitu lah, tapi kalian gitu-gitu lah. Tapi dia nggak pernah ngelarang atau gimana yang ngeband tuh? Larang sih sebenarnya dia tuh lumayan tarik ulur sih, tapi larang sih enggak. Dari dulu tuh dia pengen andaikan lu kerja pun ngebandnya jangan stop, lanjut aja gitu. Itu kayak emang part of our family culture lah gitu, sama lifeline-nya udah emang harus main musik. Tapi dia tetap mengutamakan kayak at some point lu harus mikirin dalam hidup lu bisa berbisnis. Jadi tinggal priority-nya yang lu atur gitu. Lebih ke situ sih yang dia titik beratin. Iya. Dari Bicara lanjut ke Colors 2015, which is jauh banget. Ada 4 tahun dan di beberapa fase akhirnya gue sering maksudnya gue coba ngecek di itu juga sih di YouTube gitu. Lo malah sering tampil berdua aja sama Fadli ya, akustikan gitu. Gimana bisa kejadian gitu? Sebenarnya karena setelah Bicara itu kita lumayan 2000 kan rilisnya 2011 akhir ya. Jadi stereo case yang secara manggung seperti stereo case yang full itu tuh di 2010, 11, 12 sampai awal 13 dikit lah gitu. Itu stereo case masih yang berempat gitu-gitu lah. Dan 2013 tuh basis gue udah nggak gabung, udah pisah duluan. Abis itu kita cuma bertiga. Jadi gue, Fadli dan Richard. Basis cabutan. Basis cabutan. Waktu itu gue sempat ngajak Dimas Joy yang sekarang jadi basisnya Run. Dulu basisnya 21st Night. Terus sempat juga Nisa, Omelet. Sempat juga ada beberapa. Cewek tuh ya maksudnya? Cewek, tapi jago, asik banget. Gitu. Itu bukan cewek sih, itu kayak tangannya bukan cewek banget gitu. Terus dan beberapa basis lainnya lah gitu. Nah, sampai suatu saat tiba-tiba gitaris gue pun si Richard mutusin untuk kuliah di luar negeri, di Inggris. Jadi kayak, ya lo gimana ya, band isinya drummer sama vokalis doang sisanya. Kayak nggak ada musik ya gitu kan. Sampai akhirnya kita waktu itu ambil additional juga, bolak-balik, tapi sampai sempet akhirnya agak kosong, makanya tuh jaraknya lumayan lama ya dari album yang itu sampai itu. Kita juga memformulasikan ulang kira-kira mau bikinnya kayak apa segala macam gitu-gitu deh. Sampai di satu titik tuh gue sebenarnya karena lagi nggak tahu mau ngapain, akhirnya gue bikin proyekan lagu lah gitu, yang sebenarnya tuh lagu untuk di album gue. Lu sendirian? Gue sendirian gitu. Kalau di stereo case gimana dynamic songwriting-nya? Nah, sebenarnya di awal itu karena gue lagi bikin sendirian, waktu itu Fadli masih lumayan aktif dan dia mampir ke studio kayak, ini kayak seru nih. Nah, akhirnya instead of album gue itu, akhirnya dibalikin lagi ke stereo case dengan cara sebagian besar songwriting-nya secara musik dari gue, secara lirik dari dia gitu. Di album keduanya? Di album kedua yang Colors itu gitu. Gitu sih akhirnya, jadi di Colors akhirnya menemukan cara menulis yang berbeda lah gitu. Dan gue juga ngedengerin perubahan, mungkin progresi yang lebih sophisticated bisa dibilang ya. Di Colors tuh lo lebih tertata, jauh lebih, gue nggak bilang halus ya, tapi lebih terpoles lah dibanding Bicara yang lebih ngerok gitu kan. Yet you guys nggak dissolve sih, karena gue tanya lagi, lu lagi ngapain Kif?
lagi bikin lagi nama Stereo Case. Wah, balik lagi dong nih ya gitu. Nggak dissolve sih, tapi lo malah ngerem, kalau nggak salah ya. Si Stereo Case-nya, dan di channelnya si Endah Resa, lo bilang lo ngelaluin one of the lowest point dalam hidup lo in term of music ya. Kayak gitu. Itu lo care to explain atau detail gimana? Sure. Sebenarnya perjalanan si musik ini tuh ada masanya itu dari yang emang for fun sampai akhirnya serius jadi nggak fun gitu. Itu sih. Nah, nggak funnya itu yang lumayan matiin semangat musiknya lagi, ngilangin tujuan main musik pertama kali itu untuk apa segala macam gitu-gitu sih, karena udah corrupted lah in a way gitu, karena mungkin juga ada beberapa tujuan yang tidak tercapai mungkin, atau jalan yang diambil dengan berbagai likunya malah menuju ke suatu hal yang sangat jauh, misalnya gitu-gitulah. Mungkin gue nggak bisa jelasin specifically apa, tapi akhirnya bikin gue enak banget main musik sih, sesimpel itu gitu. Itu yang spesifik lo rasain, lo nggak fun dan corrupted dan... Lumayan, jadi kayak ada masanya, ini gue nggak tahu ya bisa relate apa sama beberapa orang, karena stresnya gue terhadap itu tuh, misalkan gue masuk studio nih, gue inget baunya. Jadi ketika bau itu muncul, gue bisa secara refleks tuh kayak pengen muntah gitu. Karena bau apa nih? Kayak karpet gitu ya, karpet busuk. bau studio kan... ini kayak mengingatkan gue terhadap hal yang nggak seru di musik. Yang bikin gue... Oh iya? Iya. Kayak... Iya sih, tapi kan penelitian bilang kan yang bisa nge-inducing memori paling kuat kan smell. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat gue udah nggak ada fun-funnya lagi, jadi kayak... fuck this shit lah gitu. Serius? Di titik segitunya, dan gue nggak mau main musik sama sekali. Post release Colors tuh? Post release Colors, nggak berapa lama setelah release Colors, makanya Colors jadi promonya pun nggak dilanjutin gitu, karena emang kitanya mungkin lagi enak aja sih. Ya, gue lihat lo yang di itu tuh, di si Gofar, di Hard Rock cuma berdua ya. Iya, di Terus berdua. Lo kayak main gitar di belakang gitu kayak udah, kalau udah malas gitu ya. Karena sebenarnya dinamikanya Stereo Case emang sebenarnya sebaiknya tidak seperti itu sih. Kayak kita tuh emang harusnya as a band. As a band yang emang jamming dengan pertemanan yang seru-seru gitu kan. Waktu itu kan di Colors pun juga memaksakan kondisi karena ya kita belum menemukan personil lain yang emang kita pengen jadi gabung kan. Kita pengennya sebenarnya ya sama Richard cabut, oh ya udah kita sesuaiin aja dulu sama Richard balik or something lah gitu. Tapi akhirnya udah kita bikin, udah kita jalan, pas kita bikin album udah nyaman dulu berdua nih. Tapi secara band sebenarnya ya bukan itu gitu. Jadi si Colors tuh lu berdua aja. Di pas proses. Tapi pas produksinya gue ngajak Ade Aryo dari Double Deer untuk ikut mengkoproduce albumnya gitu. Dengan assorted musicians untuk ini ngisi instrumen lah gitu ya? More likely sebenarnya cuma gua dan Fadli sih yang take, tapi gitu. Karena ya kebetulan alhamdulillah gue bisa main instrumen yang lain tapi dikit-dikit lah ya. Bisa dikit-dikit main gitar, dikit-dikit main bass dan lain-lain. Akhirnya gue yang ngetek. Kalau ada 1 atau 2 lagu tuh yang kita kerja sama band lain, sama musisi lain gitu. Karena di Colors akhirnya kita ngajak ini, ngajak itu. Waktu kita ngajak Iga Masardi buat ngisi gitar di salah satu lagu. Ngajak lagi, di semua ada di sini. Gue lupa. Iga ada, Mono, ada gitu. Joey, ada Sarah Salim, ada Ade. Ini Mono sini Rotek. Neurotic waktu itu. Karena waktu itu gue sempat jadi ngedramin Neurotic juga kan. At some point gitu. Yeah. Oke. Jadi mereka inilah yang membantu, yang memiliki jasa sangat besar membantu proses ternyata gitu. Gue pikir anak lo apa siapa? Belum nikah. Anak Fadli maksudnya apa siapa gitu yang bikin. Jadi sebelum zamannya NFT itu kita tuh sebenarnya tertarik pengen bikin suatu karakter yang seru lah gitu. Coba pas zaman NFT ya langsung pakai gitu. Iya, dipakai langsung. Ada artinya nih gambarnya, siap. Yes, betul. Tadi lo sempat ngomong, kita nggak perlu pasti nama apa ini ya, tapi lo sempat ngomong waktu sama Stereo Case gabung sama manajemen juga, dan ternyata bukan experience yang menyenangkan. Lo bilang itu salah satu faktor yang mungkin bikin lo kayak anjing kok kayak gini banget ya gitu. Yang bikin enak ya? Macam-macam lah ya. Gue nggak bisa spesifik ngomong apakah cuma itu alasannya, enggak. Tapi perjalanannya agak shifted dari apa yang kita mau dan kita harapkan. Jadi akhirnya mungkin kita jenuh aja sih. Nah itu kelelahan sih kayaknya. Iya, menurut gue kan kalau yang namanya kita kecewa itu kan berarti ada sesuatu ekspektasi yang kita harapin tapi nggak tercapai ya. Dulu lo sama Fadli waktu sama Stereo Case, apa sih yang lo expect waktu itu ngeband tuh? Sebenarnya kita justru bukan berharap yang, wah gue tuh berharapnya terkenal tapi nggak nyampe terkenal. Nggak, bukan ke situnya sih. Dalam prosesnya tidak menyenangkan lagi gitu.
Karena dinamikanya udah mulai banyak yang bergeser, banyak keputusan yang diambil yang sayangnya kenapa kita ngambil ini ya, kenapa nggak harusnya ini ya gitu. Jadi dalam proses tidak menikmati perjalanannya, itu yang bikin capek sebenarnya. Salah satunya ini nggak, Kev? Gue tahu banget kalau namanya adek kakak tuh, waduh. Kalau yang kompak, tapi kalau lagi berantem bisa anjing-anjingan gue tampol loh. Seperti kayak gitu. Ya, karena pasti salah satu ada juga. Tapi sebenarnya itu tidak menyurutkan kita karena sampai sekarang kita juga kerja bareng di kantor, apa segala macam itu masih ada. Tapi itu bukan faktor besar lah ya. Itu salah satu faktor, tapi bukan faktor utama mungkin tepatnya gitu. Karena dulu kan di Stereocase ada personil lain juga yang bisa menetralisir kondisi. Jadi dinamikanya nggak bisa terus-menerus gitu doang. Terus kita juga tidak dengan kemampuan kita yang maksimal. Kayak waktu itu kan gue jadi lebih banyak main gitar. Gue bukan gitaris gitu. Dan jadi kayak ya serunya jadi hilang karena dinamikanya tidak sesuai seperti sebagaimana seharusnya. Lebih ke situ sih. Tapi kalau misal gue ribut sama dia jadi lebih kayak it's a just brother thing. Tapi karena kita lagi enek aja, jadi akhirnya meluap-luapnya lebih sering gitu. Ada momen nggak kayak udah kayak sini aja apa just organically happen dan stop. Jadi kita nggak dulu ya? Jadi kita nggak bilang kayak gue mau stop, gue mau udahan, gue mau keluar, nggak gitu sih. Pokoknya udah nggak berjalan aja. Setelah ngaluin Newsrock itu, Kev, gimana proses lo pelan-pelan naik dan ngumpulin materi ini? Karena kalau gue dengar lo 2017 mulai itu ya. Ya. Gimana tuh? Dan kenapa? Di masa itu akhirnya gue mutusin untuk kayak gue pengen kuliah lagi, gue pengen ngantor aja udah gitu. Sempat ada masanya gitu, akhirnya gue ambil S2, terus abis itu gue mulai ngantor. Nah selama 6 bulan, ada masanya 6 bulan tuh gue gak main musik sama sekali. Gue yang tadi tuh, gue bilang gue gak berani masuk studio karena ada, gue gak mau bilang trauma juga ya, tapi ada somehow hal yang tidak menyenangkan sampai bisa menstimulus gue untuk physically terganggu gitu. Itu tuh aneh sebenarnya. Iya, gue jadi penasaran apanya nih. Itu berarti udah yang gutsy banget kan? Lumayan. Karena bayanginnya gini sih Kak, kayak dari dulu, mungkin dari zaman SMP, sebenarnya bukan SMP, bahkan dari TK ya. Dari TK tuh gue tuh paling suka perform. Walaupun gue belum tahu bentuk perform apa yang paling ideal buat gue waktu itu. Jadi di masa-masa zaman TK kan mungkin olahraga juga belum gimana-gimana banget ya. Bukan main bola atau apa, belum gitu. Jadi di masa teman-teman gue misalnya lombanya tuh yang kayak ada sprint, lari, apa segala macam. Gue tuh lombanya nyanyi, nari, sama peragaan busana gitu. Iya. Lo juga gitu ya? Udah banci tampil. Oh iya. Berarti lo ngerti lah pasti maksudnya. Ternyata form yang paling nyaman buat gue adalah ngeband. Nah jadi ketika udah ngejalanin itu cukup lama lah ya, mungkin hitungannya belasan tahun juga kan gitu. Bukan setahun 2 tahun gue nyerah juga, enggak. Tapi ya karena tadi dinamikanya sering terjadi hal yang nggak pas, akhirnya mungkin ada sedikit traumatik secara mental yang terganggu lah gitu. Dan at some point gue sampai ini sih lumayan serius untuk pengen cari tahu jawaban dari profesional gitu untuk menyelesaikan masalah gue gitu, dan lumayan terbantu akhirnya. Psychologic wise. Yes. Gitu. Oh gitu. Jadi itu masa-masa terendah gue karena kayak semuanya dari dinamika hidup gue lagi berantakan lah gitu, semuanya nggak sesuai sama apa yang gue harapkan, apalah segala macam gitu-gitu. Tapi gini nih, Kev, Stereocase itu kan at a certain level sebenarnya udah dapat recognition ya, menurut gue. Gitu, lo sempat dirilisnya kan sama New Bass Record ya? Betul. Kongsiana Prambors ya, gitu kan. Too much critical acclaim, dalam artian lo gue pernah baca di majalah Juice Free gitu, di review-review dan bagus reviewnya kayak gitu. Lo juga manggung sana sini gitu. Itu buat lo waktu itu udah cukup apa menurut gue ini masih bisa di-push lagi nih gitu? Masih bisa di-push sih. Iya. Kita pun juga belakangan ini gue lagi ngobrol sama Fadli, kayak kita mengalami kayaknya Stereocase ini gue gak mau bilang kesalahan ya, tapi maksudnya andai kan kita bisa ngulang waktu dan tahu apa yang kita pelajarin sekarang, yang harusnya kita lakukan adalah kita terus memproduksi lagu dan merilis. Tapi karena satu dan lain hal waktu itu, nah itu gue bilang tadi, dinamika jadi berubah segala macam, kita tidak bisa merilis lagu itu sesuai yang kita mau lah gitu. Terikat ini, terikat itu, alasan ini, alasan itu yang mungkin nggak bisa gue sebutin juga di sini. Tapi akhirnya jadi banyak momentum yang basi gitu lewat. Lo kebayang kayak waktu itu gue sempat rilis lagu pertama banget itu judul Just Called Life. Lagunya funk tapi kencang banget. Tapi somehow waktu itu kayak lumayan high rotation di salah satu radio. Stereocase nih ya? Stereocase ya? Di salah satu radio Jakarta. Gak apa gue sebutin ya? Di Trax FM waktu itu. Lumayan high rotation banget tuh. Padahal kencang banget gitu. Tahun berapa tuh? 2010 kalau nggak salah. Itu demo gue pertama lah gitu.
Nah, ketika gue rilis album gue di 2011, singlenya tuh judulnya Bebas namanya. Oh, oke. Dan itu lumayan ngangkat banget sih. Itu yang lumayan mancing kita aja banyak manggung segala macam gitu-gitu. Nah, ketika karena Bebas udah rilis, alhamdulillah reception-nya juga bagus banget. Udah banyak yang mengantisipasi untuk single kedua dong. Ada juga udah direkomendasiin single keduanya apa, dan emang kita yang rencana mau itu. Nah ini, karena satu dan lain hal kita nggak bisa ngerilis single itu sampai terlalu lama gitu. Nggak bisa follow up. Nggak bisa follow up. Jadi, dan lama banget. Kalau nggak salah tuh sampai 6 bulan, apa hampir 1 tahun setelahnya baru bisa dirilis. Ini udah keburu basi juga ya. Gitu. Akhirnya pas dirilis ya udah, hype-nya juga udah mulai kendor gitu. Karena udah orang udah lewat lah gitu. Iya. Nah, banyak mengalami hal-hal kayak gitu sih. Jadi, tapi nggak cuma itu doang ya. Itu pas waktu dibicara, pas mau di color, ya gitu-gitulah. Banyak hal-hal kayak gitu, sampai akhirnya harusnya udah rilis aja gitu. Kalau kita bikin terus gitu. Ada tim manajerial dulu tapi? Gonta-ganti tapi ada sih. Lu sering diskusi nggak sama bokap, tapi kan maksudnya gimana pun juga udah pernah ngalamin, beda sih industrinya. Tapi beda betul. Nah jadi kayak masukan bokap pun juga, gue nggak bilang jelek ya, bagus juga kok. Tapi banyak juga yang adaptasinya malah tahu gitu mendingan kita ngikutin hati kita waktu itu gitu. Jadi ada juga yang beberapa yang nggak pas juga lah gitu. Jadi ya menurut gue sih akhirnya gue sama Fadli mikir ya ini perjalanannya dinamika musisi lah ya gitu. Iya. Nemu yang salah sampai akhirnya mungkin ketemu salahnya sendiri lah gitu. Dan lu masih jauh, Jack, masih panjang jalannya. Gue sih belajar dari Bang Eka nih yang perjalanannya super konsisten gitu kan. Itu lumayan ini, tapi jujur ya, gue sebagai musisi junior lu ya pastinya. Gue tuh lumayan terinspired banget. Gue sering banget ngobrol sama Hanum kayak, contohnya tuh mereka tuh gila sih, maksudnya sampai sekarang bisa rilis, masih terus relate sama orang-orang zaman sekarang, anak muda gitu, kayak tuh keren gila sih. 1 kurang berapa itu? 4, tapi jawab. Iya. Lo, kalau gue ngingetin lo tau ada band namanya The Black Crowes nggak sih? Tahu gue dulu. Kan ada kakak tuh, Chris Robinson. Ya. Itu keren tuh dulu, dia jatuh bangun, terus gitu di fuck up sama manajemennya, terus ditinggalin personil. Pada akhirnya berdua aja sekarang. Balik lagi dan gede lagi. Di saat yang tepat, di mana orang-orang mulai yang fans lamanya reminiscing hisis dia, yang baru pengen tahu. Benar. Lagi tur kuliah dunia, gue ntar mau nonton. Kalau jadi mau lihat di Sydney November sekarang, mau ngeliat adik gue kan. Kalau jadi nih, jadi pengen ngeliat ke sono. Kayak gitu aja sih gue ngeliat gue. Berdua iya nggak sih? Makanya at the end sih gue sama Fadli mikir pokoknya kedepannya mau kita lagi, gue mau ngejalanin project solo kayak kita sambil ngantor kayak segala macam, pokoknya bermusiknya nggak usah stop, tetap aja bikin lagi gitu. Cuma dinamikanya mungkin kita tetap harus ada personil lain biar menetralisir apapun yang kita alamin, nambah third opinion juga, jadi kayak nggak itu mulu gitu kan. Iya. Nah jadi akhirnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada rilisan juga sih dari Stereo. Lagi 12 nih ya. Wih, tungguin tuh. Bakal ada lembaran baru. Siap. Nah tadi, baik lagi Kif. Lupa gue tadi gimana lu begitu jatuh, mulai ngeraknya pelan-pelan apa tuh? Dan kenapanya? Jadi, ketika gue ngejalanin Stereo Case tuh sebenarnya ada beberapa band yang minta gue untuk jadi drummer mereka. Ya. Baik itu secara, udah bantuin dulu deh, or jadi personil dong. Ada yang ngedrum. Tapi itu hampir selalu gue bilang, ntar dulu deh, Stereo Case lumayan padat. Karena waktu itu Stereo Case lumayan padat kan. Jadi gue agak susah, ntar dulu deh gitu, gue lagi ribet gitu. Nah, ketika mereka tahu gue lagi stop sama Stereo Case, nah yang pertama ngajak itu adalah Nio Nomura. Oke. Jadi bilang kayak, lo lagi Stereo Case lagi nggak jalan kan? Enggak sih, lagi kenapa emang? Yuk ikut gue dulu yuk. Dia bilang gitu. Ya, waktu itu gue juga lumayan suka albumnya Nio Nomura yang Seeds, album pertama mereka. Dan gue juga lumayan tahu perkembangannya. Ajaib album. Ajaib, benar. Akhirnya, ya udah deh, daripada gue juga nggak ada sampling juga kan. Ya. Gue gabung lah sama timnya mereka untuk productionnya gitu. Jadi akhirnya gue ngedramin mereka kurang lebih mungkin sekitar 3-6 bulan lah, gue lupa. Ikut manggung segala macam. Nah, terus abis itu setahun sebelumnya, ini juga aneh juga sih, kayak gue terikat sama keluarganya jadi adeknya Mbak Mastro sempat pas Elephant Kind udah jalan, dia sempat kayak ada rencana katanya mau bikin project solo waktu itu. Terus dia bilang kayak, dia sempat nelfon gue setahun sebelumnya itu bilang gini kayak, gue tuh pengen punya project solo, konsepnya tuh gini, tapi kok bayang drummer harus lu. Gitu. Waktu itu gue baru banget rilis Colors, jadi kayak Colorsnya masih promoin, masih fresh banget gitu. Tapi gue bilang kayak, gue punya pengalaman ngebantuin band yang ngomongnya katanya, udah pokoknya santai aja pas lagi bisa, iya ini, ternyata baper juga pas lagi kebetulan gue lagi bentrok gitu kan. Gue pasti ngutamain Stereo Case tau. Jadi gue bilang,
iya boleh, tapi pokoknya gue mau tambahin stereo keys ya, gue bilang gitu. Enggak kok, gue masih bikin. Nanti kalau gue udah selesai, gue telepon lagi. Oke. Exactly setahun setelahnya, dia bilang, Kif, album gue udah jadi. Lu masih lagi ribet nggak? Nggak, oke, sekarang lu bantuin gue. Nah gitu, jadi setelah gue Nino Mora, gue jadi drummer Bam Astro dulu, untuk beberapa waktu lah gitu. Iya. 2018 tuh ya, circa ya? 2017-18 gue lupa ya, pasti. Kalau nggak salah itu. Tadi Kif, lu tapi kan lu sempet enak gimana kalau nyium itu jadi pengen muntah gitu. Ngembaliinnya lagi tuh sampai lo hilang, itu psikologis itu ya. Iya. Ada terapi jadinya. Iya, dan beberapa cara lainnya sih. Dan beberapa cara lainnya adalah ternyata gue harus stop main drumnya dulu kayaknya. Karena drumnya sendiri udah corrupted gitu di kepala gue gitu. Selama 6 bulan itu tuh? Selama 6 bulan itu. Jadi kayak pas 6 bulan itu gue nggak main drum sama sekali, pas main drum lagi kayaknya gue nggak pengen main drum dulu deh gitu. Jadi gue harus istirahat main drumnya dulu, makanya gue bikin project solo gue. Wait. Kayak gitu. Jadi lu ngelaluin masa antipati dulu bermusik, terus lo istirahat. Gimana sih timeline itu? Kan lo sempat enak bermusik gini-gini, tapi bisa mulai main Nino Mora sama si Bam dan segala macam tuh gimana? Ya dipaksain aja. Pokoknya karena ya kalau drum kan karena ya udah lama banget ya mainnya, jadi lumayan muscle memory gitu kan. Jadi persiapan gue literally setiap mau manggung itu gue cuma nyediain sekitar 4 hari yang gue cuma mainin song list yang mereka akan mainin gitu. Oke. Mainin itu terus. Tapi kayak ditelan bulat-bulat gitu, kayak enak sih, tapi jalanin aja gitu kayak obat gitu. Iya. Pas performnya mungkin seru karena ya mulai kebangkit lagi tuh, angkat lagi euforianya apa segala. Karena gue suka manggung itu kan tadi. Terutama pas main sama Bam Astro juga, waktu itu Bam Astro lumayan lagi kencang banget. Jadi penontonnya yang rame, yang seru. Jadi angkat lagi tuh kayak itu mungkin jadi faktor yang mendorong lo juga. Bener. Tapi yang gue sadarin, gue ternyata nggak mau jadi drummer only gitu. Mentang-mentang drummer, gue akan jadi drummer orang atau apa. Kayak gue nggak ke situ deh gitu. Makanya gue mutusin untuk, gue mau main musik tapi nggak necessarily harus drum deh kayaknya. Dan lo juga ada tabungan lagu? Belum. Oh belum? Waktu itu belum ada. Oh udah dikasih ke si Stereo Case duluan ya? Stereo Case, nah adalah 1-2 lagu, tapi itu juga gue nggak kebayang itu untuk jadi project solo. Waktu itu gue cuma nulis aja gitu. Jadi start fresh dong? Start fresh. Dari di kamar dan gitu. Benar. Jadi sebenarnya bahkan lucunya sebenarnya bukan dari ini ya, gue awal dari film. Film apa tuh? Gue tuh sangat-sangat terinspirasi sama film Peaky Blinders sebenarnya. Oke. Nah, series. Jadi di situ soundtracknya. Oh iya. Wah gila banget lah gitu. Nah lagu-lagu di film itu yang bikin gue kayak, kalau gue disuruh milih dari beberapa referensiku yang lumayan bervariasi, kayaknya ini deh yang lebih make sense. Kan Irish British gitu ya band. Kurang lebih betul. Oh gitu. Yes. Makanya gue bilang tadi di reference gue di drum sama di songwriting sebenarnya beda banget sih, nggak ada hubungannya malah jadi gitu. Songwriting gimana? Kalau drum kan dari nama-nama itu bling dan bla 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 dan lain-lain. Kalau songwriting? Nah kalau songwriting itu sebenarnya gue tertarik banget pertama kali. Nah ini gue lumayan telat juga nih. Gue tuh telat banget suka sama Oasis. Oke. Di masa Britpop dulu, gue tuh selalu mikir kayak, ini band lemes banget ya kalau manggung ya, kayak di panggung cuma gini-gini doang, terus kayak lagunya pop banget tapi penontonnya hebohnya kayak apaan tahu. Mungkin karena simply gue nggak ngerti waktu itu gitu. Gue nggak cukup ngulik, gue cukup se-ignoran itu untuk nggak mencari tahu kenapa mereka keren banget gitu. Nah setelah gue mencari tahu kayak songwriting yang seru gimana segala macam, gue baru nyadar Noel Gallagher kalau bikin lagu tai sih. Gila banget gitu. Enggak, yang bikin tai itu sebenarnya gini, kayak dia tuh chord tuh itu aja jing gitu. Asli cuma gitu lagi. natanya itu bener gitu. At the end kan pokoknya lagunya enak. Nah itu tuh dia banget gitu. Yang penting lagunya enak ujung-ujungnya gitu. Walaupun kayak ini feel-nya kayak lagu yang itu, atau ini lagunya kayak lagu Beatles yang itu udah jelas banget gitu kayak, tapi enak aja. Dia mau ngomong apa kayak enak lagunya gitu. Sebenarnya ya chord standar gitu kan. Standar banget. Cuma si tai sih kalau bisa begini loh ya ngaturnya gitu. Benar. Nah dibukanya dari dia sih sebenarnya. Karena Noel Gallagher, habis itu dari Peaky Blinders, lagu yang mana tuh? Bukan, kalau Noel Gallagher sebenarnya gara-gara gue lupa ya gara-gara apa, pokoknya gue tiba-tiba jadi lumayan ngedengerin lagu-lagu British lah gitu. Tapi akhirnya paling nyangkut ke situ gitu. Gue dengerin Blur, gue dengerin itu, gue dengerin beberapa yang lainnya, U2. Tapi iya lu, Britpop nggak ngalamin ya berarti ya? Enggak lagi. Iya. Karena di zaman itu gue lebih ke grunge. Iya. Gue pokoknya selama perjalanan drum gue reference gue tuh Amerika banget aja. Iya. Pas lagi songwriting tiba-tiba kok jadi British banget gitu. Iya. Dari percampuran itu sih jadi. Oke. Beda banget tuh kan, Amerika tuh lebih beda. Cerebral, agresif, British lebih ada sensibility-nya lah. Nah jadi akhirnya pas lagi belajar songwriting pun, jadi akhirnya
dengan reference yang berbeda gitu. Gue belajar dari itu, Noel Gallagher, dari Alex Turner, dari The Beatles pastinya, dan sedikit dari sedikit dari Brandon Boyd. Specifically cara nulis dia, ya gue nggak bilang ini ya, pokoknya gue pengen belajar aja tuh kayak dia tuh nulisnya gimana sih gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Dan dari nama-namanya lo boleh nggak ekstrak dan lo pelajarin dinamiknya, modus operandinya, dan lo terapin ke cara nulis lo sendiri tuh. Iya. Di kamar. Di kamar mostly. Yeah. Gue ada studio di rumah, tapi ujung-ujungnya nulisnya banyak atau bikin demo di kamar. Karena gue masih di masa itu gitu, masa enak banget itu. Gitu. Dan mesti di tempat yang paling lo nyaman. Bener. Gitu. Pokoknya di kamar. Akhirnya di kamar gue, kalau tadi kan sempat kamar gue kan, sempat gue ada speaker juga, ada apa gitu-gitu ya. Itu untuk yang kalau gue lagi pengen bikin demo, di situ aja kadang-kadang lumayan effort. Walaupun cuma jalan ke sini, masang-masang segala macam, idenya keburu hilang tuh. Iya. Bikin demo pokoknya paling dekat aja udah di kamar, rekam dulu, nanti kalau bikin proper baru di studio gitu. Baru bangun mau tidur juga udah bisa tuh ya. Iya, nah itu juga ada pengalaman tuh dari situ tuh, kayak untung gue bikin di kamar gitu. Oh, emang dari situ tadi kayak? Nggak, ada beberapa pengalaman yang akhirnya dengan adanya bikin itu di kamar, terjadi satu lagu yang akhirnya nggak gue lewatkan momennya gitu. Oh, maksudnya gimana? Jadi gini, kan kalau kadang-kadang kalau misalnya lagu tuh, kalau gue, karena gue nggak bisa nulis ya, jadi ini di awal tuh juga justru bahkan gue nggak bisa nulis sama sekali, gue nggak bisa nulis lirik gitu. Gue sempet kerja sama teman gue nulis lirik, gue bikin lagunya, more likely gitu. Tapi lagu pertama yang gue tulis itu justru karena itu di masa yang gue stres banget itu, gue inget banget, ini gue juga sempat cerita juga belum tempat, kayak gue nggak ada cara lain selain cuma menangis di kamar sendirian, kayak seakan-akan juga nggak ada yang bisa ngebantu juga walaupun pacar gue saat itu gitu. Tapi gue bingung mau ngapain gitu, karena benar-benar kayak frustrasi aja gitu. Pilihannya kemana-mana lah otak gue ya, nggak bagus juga lah gitu intinya arahnya gitu. Tapi akhirnya tuh gue mutusin untuk nggak tahu kenapa, karena tadi hal instrumen gue basically banyak yang kecolok, gue tulis aja apa yang gue rasain waktu itu gitu, pas lagi sedih-sedihnya itu. Sampai akhirnya somehow apa yang gue tulis waktu itu, apa yang gue rekam malam itu sekilas jadi satu lagu judulnya Twisted di album. Oh iya. Yang akustik kan? Akustik, betul. Jadi itu lagu yang tidak gue rekam ulang karena itu gue bilang tadi, kebetulan momennya pas di saat itu gue lakuin, even soundnya kacrut banget, tapi nggak mau gue take ulang karena pas di take ulang kok rasanya beda ya. Jadi jadi nggak gini lagi lagunya gitu. Iya. Jadi lumayan sincere lah gitu. Itu yang lo keep tuh? Itu langsung gue keep. Jadi si gitarnya nggak gue take ulang, tuh banyak yang kayak suara sisaan gitar yang gitu, kecetat dikit tapi pas di take ulang katro, jadi ya udah biarin aja yang katro malah kepilih gitu. Iya. Gitu sih. Dan itu dari itu kayaknya mesti gue set di kamar nih untuk ngerekam. Iya, jadi emang karena keputusan itu akhirnya banyak juga lagu yang kayak gitu, kalau pas tiba-tiba ada ide langsung direkam seadanya dulu, habis itu dikembangin lagi nanti di studio gitu. Lo kurang keberatan sedih gara-gara apa sih, Kif? Waktu itu? Banyak kan udah gitu? Maksud gue, lo pacar waktu itu mungkin ada, yang itulah ada. Terus apa ya, bermusik juga ya walaupun lo tempat ngalamin kejadian gak enak, tapi kan masih bisa main lah gitu. Apa sih yang gak dienakin? Intinya sih sebenarnya kalau ada salah satu tutor bisnis juga lah sempat ngomong kayak, kalau kehidupan lo tuh sebaiknya di-balance lah antara yang main job lo sama personal life lo, sama apa itu harus balance lah. Kalau misalnya satu lagi ngaco, yang satu bisa menarik satu sama lain lah gitu. Gue tuh mendivide kehidupan gue ada 3, relationship, kantor, dan musik. Nah, buat gue ada masanya berapa tahun dalam hidup gue tuh 3-3-nya tuh super berantakan gitu. Oh ya? Beneran ya versi gue lah ya, versi di kepala gue semuanya udah ngaco banget lah gitu. Nggak ada satupun yang mengarah ke sesuatu yang ada peluang baik lah gitu. Jadi akhirnya itu terjadi berbulan-bulan sampai hitungan tahun. Nah itu mungkin akhirnya gue lelah kali ya secara psychologically speaking gitu. Makanya sampai akhirnya gue minta bantuan profesional karena ya kalau enggak nanti gue mikirnya makin ngaco nih gitu. Ya itu kali mungkin dalam artian lu ada certain ideal konsep dari 3 hal itu yang lo harapin tapi ternyata nggak kejadian gitu. Benar. Nah sebenarnya kalau gue tarik ulur ini lucu sih sebenarnya. Ini tuh gue tersadarnya tuh gara-gara gue date pertama gue sama pacar gue yang sekarang. Manum gitu. Nah ini nggak tahu mungkin karena di jurnalis kali ya. Jadi korek lah lo. Pertanyaan simpel banget ini di first date, gue ingat banget di parkiran kita lagi tuh nonton Chasiero
First date kita adalah nonton Chasiero konser waktu berat itu. Banget anjing. Asli. Kan dia kan lumayan old soul, terus pertemanan dia para om-om itu, jadi kayak wah anjing keren banget gitu kan. Nah habis itu parkiran pas kita mau keluar macet kan. Ya udah ngobrol lah itu di awal-awal tuh. Dia nanya, simpel banget nanya, lu tuh happy gak sih? Ya udah, dari situlah dimulai tiba-tiba gue jadi mempertanyakan semuanya kayak, oh selama ini apa yang gue tahu dalam kehidupan tuh bukan kemauan gue. Gue tuh nggak pernah tahu sebenarnya happy yang definisi happy buat gue tuh apa, nggak tahu gitu. Semua tuh kayaknya molded gitu in a way. Iya. Ya tapi itu lagi-lagi setiap orang punya perjalanan sendiri, tapi buat gue itu lumayan berat banget gitu. Karena dampaknya udah nggak seru, bahkan bukan keinginan gue gitu. Nah jadi dari situ gue mencoba mendivine ulang semuanya, dan di masa itu tuh mulai tuh berangsur-angsur semuanya berantakan tuh, emang satu dan lain hal tapi semuanya berantakan lah gitu. Tapi si Hanum kayak ngebuka pintunya untuk lo menyadarkan kayak mendingan lo mendefinisi sebenarnya lo tuh maunya apa dalam hidup ini apa gitu gitulah. Dari satu pertanyaan lo tuh happy apa enggak? Dan gue menyadari ternyata gue nggak happy. Gue bahkan nggak tahu ya dia. Kan main lo emang Aziza Hanum. Ngorek orang bisa aja lo. Lo kalau mau nonton episodenya udah ada tuh di discuss lo. Udah di interview. Dan dari situ mulai perjalanan lo untuk istilahnya ngebenahin lah ya. Yes. Gitu, dan nggak cuma ngebenahin, bahkan lo tuangin dalam lagu, dalam karya. Nah sebenarnya mungkin the idea of kenapa gue tuh berantakan banget, karena gue ngelihat sesuatu itu tidak membiasakan diri menikmati prosesnya, mungkin itu sih salahnya. Jadi ada beberapa pengharapan yang harusnya kan gini, harusnya kan gitu, padahal gue sebenarnya setelah disadarin gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu juga gitu. Iya. Dalam proses ketika ada yang miss, akhirnya jadi kayak jatuh gitu. Nah pelan-pelan berapa tahun terakhir ini gue mencoba untuk menikmati aja shit-shitnya apa segala macam. Jadi gue udah nggak mau denger ini nanti harapannya bodo amat. Udah jalanin aja lo, udah Bismillah aja udah gitu. Nah di idea of, terutama Fadli juga banyak banget ngingetin gue kayak percaya aja Bismillah, karena lo niat lo baik, usaha lo maksimal, jalannya pasti ada. Nggak mungkin proses itu membohongi usaha lo. Usaha itu membohongi proses itu enggak sih, pasti ini banget gitu. Nah Fadli banyak mengencourage gue itu, Hanum banyak mengencourage gue tentang lebih berusaha dan membuka diri terhadap hal ini. Akhirnya pelan-pelan, dikit-dikit hidup gue mulai diberesin dikit-dikit gitu lah. Dan akhirnya si album itu lumayan menyelamatkan gue, karena gue jadi lumayan punya purpose, gue lumayan punya pelampiasan dari masalah-masalah gue tulis di situ gitu. Jadi number one itu sebenarnya lumayan meaningnya gede banget sebenarnya, melebihi dari cuma album gitu buat gue. Karena itu lumayan menyelamatkan gue dalam kondisi itu. Gitu. Refleksi proses itu ya? Yes, karena di masa itu, jadi ya Hanum lumayan earful sih mungkin terhadap apa yang gue rasakan waktu itu, karena gue pasti ngeluhnya ke dia gitu kan. At some point ketika gue seeking profesional, mereka juga merekomendasikan untuk menulis, ya kenapa nggak gue nulis dalam bentuk lagu sekalian gitu. Jadi ya gue tulis aja semuanya di situ. Kalau gue denger walaupun gue baru konserin beberapa hari kemarin lah ya, si number one ini, ya kayak gue bilang tadi, ada banyak variety of range of emotion di situ. Ada yang gue lupa lagi judulnya, yang Born apa? Before It's Too Late? Burn Me Down. Itu kan cowok banget, macho, agresif. Before It's Too Late juga itu lo kerasa ya sense of desperation gimana gitu. Itu tadi ya ekspresi dari berbagai macam. Sebenarnya mungkin kalau beberapa orang yang dengar albumnya pasti mikirnya gitu ya, kayak variasi banget ya, ada yang tiba-tiba kenceng, ada yang tiba-tiba lagunya kok pop yang gitu banget, humane gitu kan. Tapi buat gue tuh jadi pertanyaan juga sih Kak, jujur pas bikin album ini terlalu variasi nggak ya? Tapi beberapa teman-teman terdekat gue merekomendasikan kayak itu bagian dari perjalanan lo. Di album pertama lo dengan semua cerita dan emosi lo, kayak biarin aja, keluarin aja dulu di situ, sambil mencari tahu kira-kira mana yang nanti ternyata paling working buat lo gitu. Nanti kedepannya lo bisa tarik benang merah, jadi persis kayak yang lo rekomendasikan ke gue tadi sebenarnya. Jadi buat gue saat itu emang sengaja variasi itu biarin aja, nggak apa-apa beda-beda gitu. Tapi ntar kedepannya kan gue bisa cukup pintar untuk mempelajari kayak, oh ini yang working buat gue, ini mungkin enggak, atau ini bisa di-improve gitu-gitu loh. Iya. Gitu sih. Iya, gue juga bacanya sih kayak a little diary or journal mungkin ya. Dari ini lo. Tapi keputusan untuk ngasih nama hashtag 1 itu bab 1 mungkin ya. Bukan. Yang dibilang apa tuh? Jadi sebenarnya itu juga ada
kesannya mungkin gitu ya, standarnya gitu lah gitu. Tapi karena bilang di si Enda kan bukan berarti gue nomor 1 loh. Iya, gitu. bukan. Tapi apa? Lupa deh gue. Jadi sebenarnya gue mengasumsikan gini, dalam kehidupan gue ternyata gue tuh tidak pernah nomor satukan diri gue. Oh iya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kayaknya semuanya itu ya kayak tadi mungkin dari pertanyaan Hanum tadi, di idea of happiness sendiri gue tuh nggak tahu apa. Gue pikir tuh happiness itu adalah membahagiakan orang lain gitu. Which is kayaknya akhirnya gue hidup dalam ekspektasi dan harapan orang lain, bukan gue sendiri gitu. At one point di hidup gue ternyata gue mikir itu nggak sehat sepenuhnya gitu. Kalau lo emang kuat atau emang itu jalan hidupnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ternyata buat gue bukan. Jadi kayaknya nggak ada salahnya deh kalau lo itu memprioritaskan diri lo jadi nomor 1 gitu. Baru lo bisa ketika lo udah bahagia dengan hidup lo yang ideal buat lo, baru sebenarnya bisa membahagiakan orang lain gitu. Jangan hidup lo emang berpatokan cuma untuk membahagiakan orang lain. Itu menurut gue kurang sehat sih menurut gue ya. Gitu. Jadi number 1 itu adalah gimana cara lo memprioritaskan diri lo sendiri. Dan dari semua di album itu mungkin 90% tuh cerita tentang kehidupan gue. Jadi kayak dia tuh diary of my life tadi sih sebenarnya. Iya. Post release level bahagia lo gimana sekarang? Wah, lega banget Kak. Beneran lega banget yang kayak orang udah nggak boker setahun gitu, kayak biar gitu, kayak leger gitu, seger gitu. Trot. Kayak semacam itu. Jadi kayak kalau gue rasa gue nggak bikin album ini, gue ngerasa tuh pasti hidup gue tuh bakal penyesalannya gede banget. Mungkin gue juga nggak akan terlalu bisa surviving COVID. Lo kena nggak sih? Kena ya? Masanya S2, Delta enggak? lagi. Oh iya, sekali ya. Tapi masa Delta jadi lumayan parah sih. Iya. Terus abis itu gue nggak punya jawaban dari masalah kehidupan gue yang tadi gitu, di awal kan, zamannya apa namanya, periode 1 dalam permusikan gue lah gitu. Iya. Nah gara-gara itu gue jadi ini mendefine ulang, jadi pelan-pelan malah lumayan menjawab semua kebutuhan gue sih. Gitu. Dan bahkan juga lo di beberapa channel ngegaris bawahin betapa pentingnya just simply being happy in life. Sangat. Gitu. Lo bilang dalam artian kayak lo dari situ, lo dari being happy itu lo juga bisa jadi positif, bisa lebih produktif kayak gitu ya. Yes. Karena itu yang lo rasain waktu itu. Sangat. Jadi kalau gue sadarin hampir 90% hidup gue tuh kayak negativity banget gitu. Dulu dari cara gue berpikir, dari cara gue merespon sesuatu, apa segala macam itu semua negativity banget gitu. Dan pelan-pelan dengan bantuan the good way and the hard way dari circle gue dan lain-lain, itu pelan-pelan mau gue rubah tuh. Mulai mencoba berpikir untuk positif dalam semua hal. Habis itu juga even, nah ini Fadli banyak banget ngingetin gue kayak even secara verbal keluar itu secara nggak sadar misalkan hal negatif itu bisa beneran jadi negatif gitu. Udah, lu rubah aja gitu. Apapun mendingan keluarnya positif aja gitu daripada membiasakan diri seperti itu. Iya. Jadi pelan-pelan ya mindset gue sekarang jujur ya kayak gue nggak peduli kayak misalkan pencapaian apa segala macam, kayak gue nggak mau mikir ke situ dulu. Gue mikir usaha aja yang bener gitu. Apapun itu, baik bermusik, dalam kerjaan, gue pengen bekerja dengan baik gitu. Ikhtiar dulu. Ikhtiar aja dulu. Dijadiin aja dulu gitu kan. Yes, benar. Kalau dulu tuh kayak jadiin ini, gue berharap harus dapat ini, kayak fuck lah dapat ini dapat itunya tuh nanti aja. Iya, karena ekspektasi kills you banget sih gitu. Iya. Gue udah feeling nih kayaknya di chapter ini orang paling penting tuh Fadli sama Hanum nih. Bener nggak? Lumayan. Mereka dua penyelamat. Kalau Hanum juga nggak selalu mengingatkan dengan cara yang baik juga ya. Caranya tuh dengan kita berantem, dengan kita apa segala macam bisa gitu. Kalau Fadli tentunya dengan cara the hard way, dengan cara nyebelin dan apalah segala macam. Tapi gue tahu mereka berdua niatnya baik banget gitu. Kalau nggak ada mereka berdua, lumayan kelar sih gitu. Tapi juga ya nggak spesifik cuma mereka berdua ya. Even adik gue, kakak ipar gue, nyokap gue, bokap gue, mereka melakukan yang terbaik dengan caranya mereka masing-masing lah gitu. Kalau nyari musical advice dari siapa lo? Jujur ya, dari keliling sih. Oke. Jadi at some point yang ketika ngancur-ngancur itu, gue tuh lumayan lebih sering kayak udah pokoknya hangout aja keliling sama beberapa teman-teman yang dulu kenal lah gitu. Terus ngobrol, sampai akhirnya terlalu various. Nah akhirnya bisa di benang merahi dari film Peaky Blinders itu somehow. Jadi kayak tiba-tiba kayak muncul jawaban sendiri gitu. Kayaknya ini deh gitu. Nggak ada yang kayak dalam proses gitu nge-guide lo gitu?
Udah proses rekamannya ini? Ada, tapi ya at the end tuh karena keliberaan gue. Kalau gue nanya tuh ujung-ujungnya jawaban gue sendiri juga yang gue lakuin. Gitu dalam arti at the first place ngapain gue nanya ya gitu. Karena udah tahu jawabannya. Karena gue udah tahu jawabannya. Mungkin lu nyari validasi aja kali. Gitu. Lumayan. Liberating banget lah pokoknya. Iya. Kayak gitu, jadi akhirnya ya gue banyak ngobrol itu untuk nambah wawasan gue untuk mempertimbangkan yang terbaik buat gue tuh apa gitu. Tapi sebenarnya dari awal gue udah tahu yang terbaik buat gue apa. Jadi ya udah lakuin aja. Iya. Lo kemarin sempat pas kita ketemu, kita lagi nonton Amovo kemarin ya, Mortal Foxtrot di dekat gitu, terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Iket nanya gini, Kak, gue mau nanya nih, kata sebenarnya mau nanya tentang gimana gue pengen ngejalanin apa yang gue jalanin sekarang tuh jadi apa sih lo bilang? Jadi kalau yang gue dapet ya, lo kan sekarang kerja juga ya, kayak gitu. Lo lagi di musik juga, terus juga kita lagi bahas lebih jauh, terus lo pengen kayak, kalau bisa sih gue pengen fokus di satu aja nih gitu ya, masalah ya? Enggak, sebenarnya mungkin gue lebih pengen fokus ke sesuatu yang sebenarnya emang gue banget gitu. Oke. Dan gue pun masih mencari itu sebenarnya apa gitu. Jadi mungkin nggak specifically, bukan di musik kayaknya, mungkin di media or something, tapi gue juga masih mencari tahu apa. Makanya dalam tahap dalam hidup gue sekarang, gue lebih pengen banyak ngobrol aja sama orang-orang yang kerja di bidang ini, bidang itu, dan mencari tahu mana yang paling relate dan bisa applicable sama kehidupan gue. Oke, tapi hang on, ini berarti musik juga bukan jadi a means to an end gitu buat lo? Enggak lagi, maksud gue kayak itu something yang menurut gue nggak akan berakhir, itu tetap harus ada. Tapi bukan emang cuma pure musisi doang, kayaknya itu juga nggak bisa gitu juga sih. Gue tetap harus ada something yang gue lakuin di luar musik gitu. Kalau enggak, kebahagiaannya hilang lagi kayak di masa fase gue yang waktu itu gitu. Karena di fase yang waktu itu tuh rusaknya menurut gue juga karena yang gue tahu cuma musik doang, yang gue lakuin cuma musik doang. Once itu corrupted, ya udah hidup gue kayaknya corrupted semuanya gitu. Jadi ternyata gue harus ngebalance itu dengan sesuatu gitu. Apalagi sih kalau lo pengitan lo apa ya? Kan orang bilang kayak, kalau gue sih percaya what we good at gitu, itu adalah hal yang waktu kita kembali ke masa kecil dan kita lakuin dan kita enjoy ngelakuinnya gitu. Simpel itu sih, dalam artian gini, gue dulu kecil tuh ibu gue tahu gue hobi gambar, abis tembok rumah dicoret-coret gitu kan. Itu terus gue SD sering dikirim-kirim kejuaraan, menang dulu gambar gitu kan, sama musik. Jadi di style musik apa, gue tiba-tiba joget kata mak gue gitu di mana aja gitu kan. Jadi ibu gue juga bilang, itu sih lo paling petakilan lo dulu itu katanya. Dan pada akhirnya ya gue end up-nya di sini, dalam artian gue ngelakuin stuff that has to do with the basic element itu. Kayak ya musik udah jelas lah ya dari kecil gitu. Gue juga sama Ruli dari SMA gitu kan. Terus berkeseniannya ya di iklan akhirnya. Walaupun di departemen artnya, walaupun bukan art per se ya, tapi maksud gue ngelakuin kreatif side gitu ya. Lu selain musik apalagi interest lo gitu ya? Utamanya sebenarnya kayak tadi gue sempat cerita ke lu di awal, itu gue tuh performing sebenarnya. Performing juga. Any kind of performing tuh sebenarnya punya makna yang berbeda-beda lah gitu. Kayak gue sempat cerita ke lu dulu, gue malah instead of olahraga itu gue lebih senengnya manggung untuk nyanyi, nari, habis itu seragam busana, some kind of like that lah gitu. Nah cuman form itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, mana yang paling ideal buat gue. Nah waktu itu sempat di musik yang paling lama gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, gue juga punya penasaran sama fields lain lah gitu. Nggak tahu ya, mungkin misalkan kayak bawa acara mungkin, or film mungkin suatu saat, ya nggak ada yang tahu lah itu. Or apapun itu sebenarnya. Nah dimulai dari apa? Gue biasanya memulai dari yang paling gue tahu dulu lah. Which is dimulai dari musik, dikit-dikit udah lagi berjalan. Nah sekarang karena S1 gue tuh media komunikasi maksudnya di London School waktu itu, jadi kayak mungkin ada kaitan sama media dulu kali ya. Karena selama ini ngejalanin sesuatu yang kaitan media lumayan bikin gue happy instead of yang lainnya gitu. Jadi walaupun gue masih kerja di properti apa segala macem, tapi gue penasaran sama yang lain sampai nyari yang paling cocok lah gitu. Keputusan ngambil bisnis S2 kenapa tuh? Karena gue terlalu jauh meninggalkan akademis. Oh iya, di episode yang lo ngerasa kayaknya gue terlalu bawa musik banget deh gitu kan. Jadi gue gak punya basic sama sekali dalam kehidupan berbisnis dan bekerja lah gitu. Di TB lagi coy, wah. Lo ke Bandung dong, enggak? Apa? Yang Jakarta, S2 di Jakarta. Oke. Jadi waktu itu dengan basic itu ya akhirnya gue punya kayak basic untuk
mencoba bekerja itu dari itulah gitu ya, karena itu berbisnis juga, jadi bisa applicable ke yang lain-lain sih. Lu juga sekarang lagi di ngejalanin usaha property and development ya. Buat lu itu apa? Bagian dari lu juga atau something that a day job that you have to do, or apa lu ngeliatnya? Menurut gue itu adalah bagian dari journey yang harus gue lewatin. Okay. Dalam perjalanan hidup gue itu pasti harus gue alamin, tapi gue ngomong ke semua juga, at the end kayaknya gue nggak akan juga pasti jadi developer doang gitu. Bisnis banget nih gue. Bisnis doang, tapi bisnisnya tuh di properti gitu, kayaknya nggak. Tapi ini kayak ilmu yang sangat-sangat baik untuk dipelajari, fase yang emang harus dilewatin, tapi sambil belajar aja gitu. Karena gue yakin pembelajaran dari sini tuh bisa applicable ke bisnis manapun kok gitu. Cuma kebetulannya field-nya properti. Iya. Tuh. Lo kemarin-kemarin nggak sempet ini nggak sih, Kev? Kayak apa? Gue nggak tahu lah. Kuliner kali, ngebisnis, cobain producing. Lo kan komputer banget sebenarnya. Pernah nggak? Kuliner gitu-gitu iya, tapi kayak cuma sambil-sambil, jadi ujung-ujungnya nggak ini juga ya, nggak bisa gue hitung sebagai gue usaha yang gue mau gitu. Iya. Karena cuma ngebantuin tertentu doang, tapi itu juga nggak working by the way. Terus kalau producing, itu sesuatu yang bahkan sampai sekarang juga gue masih penasaran sih, kayak kan karena gue punya ini juga ya, punya alat-alatnya juga apa segala macam. Iya. Gue masih penasaran untuk pengen lagi nyoba itu. Jadi opsi-opsi itu pun nggak ada yang gue tutupin sih. Album ini number one lo kan yang produce atau dibantu juga? Gue produce, tapi gue dibantu sama Aditya Andra dari Foreplay untuk co-produce album ini. Oke. Co-produce dalam artian gimana? Co-produce dalam artian mungkin sebagian besar dari lagu tuh 80% song wise tuh udah jadi. Dengan masuknya dia merekomendasikan soundnya seperti apa, atau productionnya mendingan diginiin, digituin, karena technically speaking waktu itu gue belum cukup mengerti lah gitu. MD-nya lah ya mungkin ya? Co-producer sih lebih tepat, bahasa yang paling tepat ya. Karena co-producer tuh as in tetap kalau dia produser kan berarti dia yang benar-benar handle gini aja gitu. Iya. Gue ngikut gitu. Kalau ini nggak, gue tuh pengennya gini. Saran lo gimana supaya itu tercapai gitu. Oke. Dan gue ngikutin banyak saran dari dia juga. Konsultan dan kayak ini kali ya? Partner aja sih sebenarnya. Partner. Kalau bisnis ya bisnis partner ya jatuhnya. Iya. Dan puas lah ya dengan album ini? Kalau manusia banget ya. Kalau dibilang puas sih pasti enggak lagi, kayak maksudnya pasti selalu pengen lebih baik lagi lah gitu. Tapi gue happy banget ini rilis dengan seperti inilah gitu. Apa yang menurut lo masih bisa diperbaikin dari album number one ini? Banyak hal sih, kayak mungkin songwriting gue jadi penasaran pengen coba yang lain-lain juga, atau production wise, apa segala macam. Mungkin gue nggak bilang yang kemarin jelek, jelas nggak. Gue suka dengan yang kemarin gue rilis, tapi biasanya gitu kan, pas udah rilis jadi kayak bisa menilai sendiri, kayaknya bagian sini bisa diimprove deh, bagian sini bisa diimprove gitu lah. In retrospect pas lo dengerin lagi kayaknya ini bisa gini Iya, gitu ya. ada gitunya. Cuman gue nggak mau nggak bersyukur ya, maksudnya gue bersyukur banget itu jadi dengan seperti itu, udah oke banget. Tapi kayaknya kedepannya gue bisa ini lagi itu lagi lah gitu kurang lebih. Lu take mental notes dan production notes tuh kayak yang harus dibeneran gitu ya. Mayan. Iya. Gitu sih. Udah ada yang ditabung lagi, ditulis lagi belum? Ada lagi. Udah ada. Kayak tadi gue bilang di awal justru gue nggak bisa nulis, gue malah pas udah mulai belajar nulis, wah seru juga kayak ya. Banjir tuh biasanya. Iya, jadi kayak jadi lagi. Kalau gue bisa nulis di iPad kan, kayak di iPad tuh jadi kayak nomor berapa, jadi udah ada bank gitu lah. Iya. Dan mungkin 2 atau 3 demo tuh udah ada sekarang, tapi masih raw. Jadi gue biasa kalau bikin lagu itu bikin demo kasar dulu, habis itu nanti gue rapihin demonya baru dijadiin beneran gitu. Lo dulu yang main instrumen segala macam? Pasti, udah pasti. Nanti dibawa ke si ininya. Dan itu pun nggak selalu juga harus gue ngajak orang lain untuk bantu rekam ya. Kadang-kadang emang ujung-ujungnya gue rekam lagi tapi lebih proper aja gitu. Setelah gue punya partner untuk bantu kaitan production lah gitu. Iya. Tadi kita sempat ngobrol sebelum interview, kayak gue udah kasih beberapa input lah gitu kan, dan lo juga kayaknya gue kayaknya emang udah ada gambaran ke situ Kak, lo bilang gitu. Dan lo jemput nama kalau nanti proyeksinya di album berikut itu konsepnya lo mau ambil as a songwriter a mixture between Noel Gallagher dan soundnya Jack White. Gue bilang anjir Jack. Itu ngerok banget loh, gue bilang. Mau kayak gitu. Tapi at the end sebenarnya pada kenyataannya hampir selalu nggak jadi plek-plekan gitu sih. Cuman itu untuk sekarang itu basic mindset gue menanamkan kebayang kalau Noel Gallagher tapi ngetek Jack White gitu.
Wah, kayaknya seru ya gitu, kayaknya gitu. Ini Jackpot era White Stripes apa solo nih? Apapun. Dia explore banget sih, tapi explore dia anjing sih. Iya. Yang sekarang masalahnya polish banget ya, kayak anjir gue bilang nih orang yang ngegeratakan semuanya. Tapi kan dia emang selalu nyoba berbagai hal kan. Benar. Itu yang karena jadi kayak yang kali ini lagi gini nggak apa-apa karena sebelumnya dia udah yang kayak sebelumnya kayak apa lagi gitu sih. Itu keren banget sih. Yet somehow lu tau itu Jack White gitu. Iya. Sedistinct itu kan, kayak lu udah pas tau anjir nih Jack White nih pas ini gitu. Cuma iya. Harapannya sih pengen kesana ya, kecapai apa enggak kan kita lihat nanti. Iya. Nah, gara-gara sama Jack White itu yang lagi jadi apa namanya visi lo gitu ya. Tapi gimana lihat nanti gimana ininya lah ya, prosesnya kayak gitu. Karena namanya visi mah pasti visi ya. Kemudian hasil jadinya nggak selalu sama itu, tapi di bayangan gue arahnya ke sana gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mencapai setidaknya berapa puluh % dari yang gue harapkan lah gitu. Tapi lo udah ada proyeksi belum? Dalam artian gini, kalau orang ngedenger nama Ikif, yang tadi gue bilang terconjure atau terimaji as a what? As a musician yang berpower, ibaratnya power tuh bukan power backup ya, bukan kayak gitu. Tiba-tiba berotot gitu. Bukan. Maksudnya kayak energik di panggung yang seru, yang fun, di panggung yang full dengan emotion dan power lah ya. Iya. Tapi sebenarnya basicnya lagu pop, tapi kenceng aja gitu. Iya. Itu aja sih, kayak sesimpel gue tuh selalu suka hal yang pop banget. Ibaratnya mungkin kalau di The Beatles, dari semua mereka berempat itu kan punya skillnya macam-macam ya. Lo Paul ya kayaknya ya? Paul McCartney. Ngerti dong pasti kan maksud gue. Oh iya. Bahkan gue juga tadi nanya, Oasis siapa Liam? Enggak, gue Noelnya katanya. Wah, sesimpel itu gitu. Tapi without being disrespectful sama Liam yang attitude kayak gitu keren banget, gue suka banget juga Liam Gallagher. Iya. Tapi if I could choose one of them, gue pasti milih yang bikinnya siapa gitu. Karena lagunya yang luar biasa banget buat gue gitu. Iya. Gitu. Walaupun ya menurut gue Oasis tanpa Liam Gallagher juga nggak akan jadi Oasis sih. Iya. Karena berapa puluh % pengaruh pasti dari Liam tuh impactful banget gitu. Itu dua nama Paul sama Noel tuh dua orang yang notoriously terkenal dengan craftsmanship-nya. Yes. Dan mereka detail banget gitu. Dan mereka willing untuk putting di hour. Nggak apa-apa lama, nggak apa-apa gue sengsara. Yang penting karya bagus. Lu begitu juga berarti? Kurang lebih ada sisi itunya dan ada sisi pengennya enggaknya. Jadi makanya gue bikin 2 project kan. Jadi ada project solo, ada stereo case. Jadi gue nggak mau mengkorap stereo case-nya gitu. Kalau stereo case lo lebih ini tim lah gitu kan. It's a teamwork. Jadi kayak gue nggak bisa juga masukin kayak gue maunya gini. Nanti akhirnya nggak kebawa ke dinamika stereo case juga. Nanti gue takutnya mengulangi kesalahan yang pernah gue lakukan gitu. Jadi di sini kayak it's a teamwork. Jadi kayak gue masukin beberapa ide, Fadli masukin ide, Richard masukin ide, kita blend yuk gitu. Iya. Even pas gue nanya ke Fadli kayak, emang kita mau bikin kayak apa ya stereo case? Kayak pokoknya kita jalin aja dengan lo yang sekarang udah jelas beda, musiknya gue beda, Richard beda. Pokoknya nanti ketemu di tengah, karena gue tahu visinya kayak apa. Fadli ngomong gitu, dan gue nggak mau mempertanyakan itu kayak, ayo kita jalanin gitu. Dan gue percaya itu bisa terjadi gitu. Dan apa tuh? Dan makanya gue nggak mau memadukan kayak di stereo case, gue juga mau terlalu jauh, nggak mau gue. Karena itu di Ikif aja udah gitu. Iya. Ini pas banget nih nyambung ke stereo case yang gue mau tanyain kan. Gue juga pengen nanyain sebenarnya. Baru aja balikan dan Ikif bilang baru aja banget nih recently. Tadi gue nanya, apa Kev yang bikin lo pengen pas kita lagi break tadi? Apa yang bikin lo pengen bukan bikin lo pengen, tapi apa yang ngebikin stereo case pengen reactivate lagi nih? Bengong dulu dia. Gue aja belum tahu jawaban itu. Iya asli. Dadakan nih. Tapi gimana tuh prosesnya? Kok jadi pengen di-reactivate lagi? Prosesnya tuh adalah karena gue bermusik lagi, Fadli juga mau bermusik lagi, Richard juga udah balik dari Inggris. Jadi sekarang kita semua dalam kondisi yang kayak pengen bikin karya. Sesimpel itu. Bikin karya kayak apa? Jujur gue bahkan nggak tahu gue bikin kayak apa. Dan berapa baca gue antar aja ya. 1, 2 kayak berapa banyak. Nggak tahu sama sekali. Pokoknya bikin pas dulu. meeting, pas kita pertemuan awal-awal, pokoknya kita pengen seru lagi. Kita nggak mau ngerusak dinamika musiknya lagi gitu. Dinamika kerjanya sehingga bermusiknya jadi nggak seru lagi. Yeah. Jadi seru nomor 1, bahagia dulu nomor 1. Kedua baru bisa ngerilis karya-karya bareng-bareng. Bukan karya dia doang, karya gue doang, karya gue doang, nggak gitu. Dan di situ malah jadi seru. Instead of di latihan di studio gede yang emang buat ngejam, kita malah lebih suka di production di sebelah gitu, yang menulisnya gitu. Instead of band gitu.
songwriting barengnya gitu ya. Iya, itu kita lagi menikmati itu sih dibandingin ngeband gitu. Udah mulai bergulir ya, udah pernah ketemu dan mulai Lumayan. session Kayak bareng. kemarin tuh kayak mungkin ada sekitar 6 sampai 7 Serius loh. demoan lah gitu yang kasar-kasar ya, Iya, tapi yang iya, udah iya, bisa bikin. kedengeran lagunya mungkin ada 2 lah. Iya. Yang kedengeran jelas lagunya kayak apa gitu. Menurut Fadli album number 1 gimana? Dia sih dengan nyebelin-nyebelinnya dia. Dia tuh senyebelin-nyebelin apapun, tapi sebenarnya tuh niatnya tuh selalu baik dan suportif. Oke. Itu yang mungkin ya agak sulit untuk kadang-kadang diungkapkan secara langsung Iya. dan diakui, tapi emang benar. Jadi apa yang diomongin itu most likely benar, tapi cara ngomongnya kan nggak selalu benar ya. Jadi ya udahlah, it's a brother thing lah gitu, standar lah itu. Semua juga pasti mengalami itu. Tapi responnya tuh kayak dia lumayan dari awal tahu lu kena nih di sini gitu. Lebih dapat nih gini. Jalanin deh. Bagus kok gitu. Ya konteksnya sebagai IKIF ya udah pas lu medium lu di sini bikin album ini gitu ya. Jadi makanya dia pun kayak gue nggak akan ngelarang lo juga nanti pas kita stereo guys. Udah dong fokus ke sini dong. Nggak. Gue pokoknya mau support semuanya. Itu jalan, tapi kita jalan juga ya. Dan gue dengan environment itu gue cocok banget kayak ayo. Kalau gitu sih ayo banget. Si IKIF sendiri sekarang udah ada in the pipeline apa Kif? Yang lagi lo ini rilis single baru kah atau? Kayak tadi gue pas udah rilis jadi gatel pengen lagi ya. Mungkin itu juga alasan album lu banyak ya. Oh, saya berangkat sama dikit. Tapi kan lu sampai sekarang masih bikin album terus. Iya. Dengar-dengar katanya ada project solo juga lagi kayak. Iya benar itu. Itu mau rilis juga Kim. itu udah ke disclose belum sih? Jangan-jangan nggak boleh. Nggak apa-apa. Ada ini. Desember gue insya Allah kalau jadi. Ini. Iya, tapi jadi pengen lagi emang ya. Iya, jadi kayak ini tuh Oktober ini, kan kita syuting Oktober nih. Ini tuh exactly 1 tahun dari album rilis gue yang pertama kan. Betul. Jadi somehow tuh kayak, bukan menutup buku sih, tapi kayak setelah Oktober ini gue kepengen untuk mulai ada chapter baru lah gitu. Iya. Gue lagi mulai nulis lagi, mulai rencana pengen produksi lagi, ya kita lihat aja mudah-mudahan dalam waktu dekat ada rilisan lagi. Yang bikin lo nulis tuh dorongan gara-gara kemarin nih misalnya should be better nih gitu, atau kayak gue ada cerita lagi yang pengen gue ceritain, atau kenapa? Sekarang gue lebih menyadari kalau ternyata sebagai musisi nggak cuma main drum doang yang seru, ternyata banyak hal-hal lain yang bisa gue explore gitu. Karena gue tuh adalah orang yang nggak punya hobi, Kak. Masa sih? Nggak punya sama sekali. Hobi gue adalah main musik. Jadi once musiknya berantakan, makanya gue bilang hidup gue berantakan kan. Serius, bener. Vinyl koleksi tuh di kamar banyak banget. Buat didengerin, bukan buat yang ngulik banget yang segimana ya banget, enggak. Iya. Tapi emang nguliknya lebih kayak main musik itu yang bikin gue happy. Jadi instead of gue ngulik yang lain, ibaratnya misalnya kayak ngulik apa gitu, golf gitu, atau tenis, atau koleksi apa, mobil, motor gitu misalnya gitu-gitu. Mendingan gue ngulik part lain dari musik aja, karena itu yang paling relate sama gue. Oke. Dan itu pasti akan berjalan gitu. Untuk sekarang. Sampai saat ini yang gue tahu sih gitu ya. Nggak tahu kayak bangsa business side sama keluarga tuh, atau sama kantor yang lo jalani sekarang gimana? Ada enjoyment nggak tapi? Apanya nih? Dari sisi apa, sorry? Iya, dari sisi apa yang lo lakuin gitu. Ada ya enjoy nggak gitu aja sih? Gue bilang itu adalah fase yang harus dilewati untuk dipelajari, sebagai jadi sesuatu yang harus gue pelajarin lah gitu. Iya. Dibilang enjoy, tapi kalau boleh jujur 100% sih jelas enggak. Gue bisa bilang gue nggak sepenuhnya happy ngejalaninnya, karena gue tahu kayaknya nggak sepenuhnya di sini. Tapi di apa juga gue belum tahu. Jadi instead of gue sok tahu, langsung loncat or berhenti, gue lakuin dulu yang terbaik dari apa yang bisa gue lakuin, tapi gue juga harus cari tahu sebenarnya gue tuh maunya ngapain. Gitu sih. Tapi what is certain, ya musik adalah satu yang udah lo tahu, lo bisa dan lo jalanin, ternyata it works so far. Jadi itu udah pasti jadi dinamika yang harus gue jalanin, karena tanpa itu ternyata dinamika hidup gue makin berantakan juga gitu. Bisa dibilang itu bikin lo happy juga, musik yang lo lakuin? Udah pasti. Apalagi yang bikin lo happy? Sementara musik dan apapun yang gue jalanin sekarang ya gue happy-happyin sih. Gimana yang jelasin ya, susah juga ya. Tapi sekarang at least lo in a good place lah ya. Gue in a better place. Gue nggak bilang good place, tapi in a better place compared to a year or 2 years ago, 3 years ago. Karena itu 3-4 tahun lalu tuh ya itulah start mulai kehancuran apapun yang gue rasakan waktu itulah gitu. Tapi the ideal idea of happiness buat lo apa? Nah itu Kak, gue juga belum mesti cari tahu. Karena gue beneran nggak tahu jawabannya. Kayak
kayak second language yang emang karena lu nggak punya pengalaman untuk itu, jadi gue sekarang gue pengen punya pengalaman untuk tahu sebenarnya apa simple happiness versi gue gitu. Iya. Makanya gue sekarang pengen banyakin pengalaman aja. Ya bu, si simple lagi perform di panggung, masa nggak bikin happy sih? Oh nggak, maksudnya itu part of the happiness yang gue rasakan udah jelas. Itu udah jelas manggung tuh, itu ultimate happiness buat gue hari ini. Ya. Tapi kalau misalnya lo nanya apa yang The ideal konsepnya itu gue nggak tahu. Belum konkret lah ya. Itu belum konkret menurut gue. Itu kayak salah satu faktor yang udah jelas ternyata manggung itu nggak boleh dihilangin dalam hidup gue. Karena kalau lo tanya Hanum, gue akan jadi cowok yang sangat membahagiakan ketika gue lumayan lagi banyak manggung gitu. Kalau lagi nggak ada manggung tuh kayak dia nyebelin mampus gitu kayak. Iya. Ngomel mulu. Macem-macem lah. Tapi emang gitu kayak kalau gue teknik apa Annabelle, gue analisa gembel nih. Lu emang kalau dalam berproses kreasi itu harus ada sengsara dikit sih. Kayaknya gitu. Menurut gue, iya. kayak gitu. Karena gue nemuin kayak gitu. Kalau gue lagi happy tuh gue kayak nggak tahu harus nulis apa atau ngekspresiin apa. Kalau gue sih ya. Bisa jadi. Kayak anjir gue mesti ini apa ya. Itu makanya gue sejauh ini kan berkarya baru sama The Brandas aja ya gitu kan. Gue bisa continuously masih nulis bikin itu karena gue nggak nyari sumber sumber inspirasinya, which is kesusahannya dari kesusahan orang lain, dalam artian dari surrounding, socio-political issues kayak gitu. Karena kalau dari gue bukan gue bilang gue berkecupukan gue apa gitu bahagia, nggak juga sih gitu. Tapi gue untuk nyari ini gue nyari part dari sengsaranya gue tuh sulit gitu. Mungkin juga umur juga gue udah kepala 4 gitu kan, dalam artian gini gue nemuin kesulitan hidup, gue berusaha nyari gimana cara nanganinnya, cari solusinya gitu kan. Jadi gue nggak mau berlama-lama dalam kesulitan itu gitu. Itu sih, tapi setuju nggak lo kalau gitu kayak nulis itu berkarya itu ya, tapi nggak harus sih. Tapi kalau menurut gue sih lu mesti ada sisi itunya tuh, desperationnya kayak gitu. Even itu kan lo laluin juga waktu kemarin tuh ya. Kalau menurut gue sih tapi ya, ini Annabelle gue nih. Benar. Ya. Annabelle gue mungkin berapa puluh persen dari itu setuju. Tapi berapa puluh persennya juga kalau gue nggak. Karena ada lagi happy juga bisa. Iya gitu. Jadi maksud gue sih at the end sebenarnya lebih ke lo akan menghasilkan karya yang bagus ketika lo mengalami certain condition di mana itu bisa di transmit jadi suatu dijadikan suatu produk ya dengan emosi lo waktu itu. Jadi dibiarkanlah secara natural maksud gue. Jadi nggak harus juga dalam keadaan lo lagi susah lo makanya begini nih. Tapi it works for some people gitu. Iya. Dan menurut gue sangat mungkin masuk akal banget karena banyak ngomong gitu kan. Tapi kalau menurut gue nggak setuju kalau harus seperti itu dulu baru menghasilkan karya. Iya juga sih. Yang pasti menurut gue mindset visi hidup lo harus jelas dulu aja sehingga lo bisa berkarya atau enggak gitu menurut gue. Kalau gue tahu mau ngapain dalam hidup gue, mungkin gue akan selalu berkarya kan waktu itu. Tapi kan at that time gue nggak tahu gue mau ngapain. Justru magicnya di situ ya. Magicnya di situ. Nah akhirnya gue jadi tahu, oh ternyata gue harus berkarya terus juga. Jadi dalam kondisi gue terburuk ataupun terbaik, gue malah makin semangat untuk berkarya gitu. Sedap. Gitu maksud gue. Tapi gue tuh kemarin tuh ada something yang gue nggak pernah ngobrol ke orang. Gue baru kemakan omongan gue sendiri tau gak? Kenapa tuh? Jadi beberapa tahun lalu di awal gue mau mulai kerja dan bisnis, gue tuh sempat ngomong sama Tuhan. Nah ini gue kemakan omongan gue sendiri ternyata kayak. Gimana? Karena waktu pengalaman gue masih belum terlalu banyak di luar musik, gue sempat bilang kayaknya kalau gue mau mulai ini, gue tahu kan hidup tuh nggak gampang ya, susah ya. Kayak selama ini hidup gue tuh bisa dibilang cukup nyaman tapi not in a good way. Yeah. Kayak gue pengen di challenge, mumpung masih ada orang-orang di belakang gue masih mensupport gue untuk ngalamin susahnya challenge kehidupan itu dialamin gitu. Ternyata beneran kejadian. Malah dikasih beneran dari sisi apapun semuanya challenge. Jadi kayak, tapi akhirnya ternyata setelah mengalami itu, jadi gue punya kayak mindset baru terhadap kehidupan gitu, which is good. Dan jangan salah Kev, nanti akan ada turunnya juga. Pasti. Gitu. Itu gue percaya banget pasti akan ada lagi yang kayak gini. Cuman yang gue tahu setidaknya, oke, gue pernah mengalami fase ini, cara gue ini, dan gue akan coba bisa mungkin stick untuk fokus ke sesuatu yang bisa bikin gue bahagia dulu gitu. Armornya lah udah disiapin. Yes, tapi betul. walaupun nanti armornya pecah lagi, satu sih Kev, kalau gue bisa kasih saran sih, adalah
setiap apa ya, it always get worse before it gets better. I see. Itu sih, kayak gitu. Jadi walaupun udah berantakan, pasti ada nanti naik lagi, kayak gitu aja sih. Jangan dwelling di situ, kayak gitu kali ya. Itu sih, aja. Jadi dalam gini kita. Tepuk tangan buat Mas Eka Anas, luar biasa. Tai. Tapi setuju sih, setuju. Iya, pasti ada inilah. Roda sih, ya kan, Kip ya. Ya jadi naik turun lah gitu. Oke, Kip lah, gokil. Seru ngomongnya nih. Gue doain Sterikosnya jalan juga sama Fadlia nanti balik lagi dalam waktu dekat ini. Single-single atau materi yang lagi di-upload sama buat Ikif nih nanti bisa dirilis segera. Yes. Lu mau kapan Kip? Karena November Desember ada lagi nggak? Oktober sih kayaknya ada tentatif, tapi karena masih tentatif jadi belum gue bisa mention juga. Ya mudah-mudahan ada terdekat yang bisa gue update di sosial media gue. Jadi mudah-mudahan. Di mana tuh kamu nyari? Jadi kalau di sosial medianya Instagram ada @ikif, EQEF. Habis itu more likely sih gue pasti ngutamain di situ ya. Karena gue rilis info. YouTube juga ada kan tapi? YouTube ada tapi pelan-pelan lagi baru mau gue jalanin. Jadi kalau nyari sekarang mungkin cuma ada video klip atau live sedikit lah. Tapi pelan-pelan gue akan perbanyak juga isinya. Jadi more likely sekarang yang paling relatable di Instagram sih. Jadi silahkan follow Instagramnya. Siap. Dan follow di Spotify dan lain-lain. Spotify juga ada tuh. EQEF lu nggak mungkin nemu nama lain deh. Langsung itu. Ikif. Makanya tiap hari di email gue selalu ada yang berusaha masuk ke dalam account gue Instagram tuh. Oh, kalau mau ngambil ya? Iya. Sehari ada 3 kali Kak. Yang email dari Instagram. Gue baru beberapa hari lalu tuh diskus mau dijebol sama orang tuh. Paling bilang anjing follower cuma 4.000 gue gitu kan, nggak banyak. Ya gue masih setengah lu, gue baru 2.000. Tapi ya gue benar-benar Ikif doang. Namanya itu kali yang diambil ya? Namanya bagus gitu sama. Gila, enak aja loh. Fuad Rifki. Asalnya. Oke, Kip. Thank you banyak udah meluangkan waktunya di Kip. Terima kasih banyak. Kita doain semoga Kip tetap lancar. Semuanya rezeki dilancarin dan juga proyek-proyeknya tetap bisa direalisasikan nanti baik sama Sterikos atau sama Ikif juga. Kita ketemu lagi di episode yang berikut di Discuss. Terima kasih untuk menyaksikan episode ini. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.